Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Wang Lin mengangkat pedangnya dan gas hitam berubah menjadi badai yang terhubung ke langit. Dari jauh, badai itu tampak seperti naga hitam yang mengejutkan. Bila di tangan Wang Lin tidak bergerak sama sekali, seolah membeku di tempatnya. Akibatnya, tubuh Wang Lin dan badai naga hitam sangat kontras. Dalam perpaduan antara statistik dan gerakan ini, tekanan mengejutkan datang dari tubuh Wang Lin. Karena avatar akal ilahi Jenderal Macan Putih dilahap, dan sumpahnya, tekanan ini menyebabkan dia gemetar. Tekanannya seperti gunung, menyebabkan Jenderal Macan Putih menyerah. Dia gemetar saat dia menundukkan kepalanya. Pria parubaya dari planet 5 elemen bahkan lebih buruk lagi. Meskipun dia belum membuat sumpah darah, avatar akal ilahi miliknya telah dimakan oleh Wang Lin. Saat tekanan menyebar, dia merasakan rasa kagum menyapu dirinya seperti gelombang laut. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka berdua. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedangnya. Dia perlahan menutup matanya dan tidak lagi memandang ke langit, dia memasukkan segalanya ke dalam pedangnya. Saat dia menutup matanya, dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah pedang ini. Bila ini menggantikan mata dan indera ketuhanannya. Saat budidayanya berkumpul di sana, itu menjadi pedang yang sangat kuat. Di bagian barat sistem bintang ini, suara gemuruh bergema dan raksasa muncul. Begitu kumparan itu muncul dan bahkan belum terbentuk sempurna, kumparan itu bergetar hebat sebelum runtuh. Melihat bagaimana benda itu runtuh, seolah-olah seseorang telah merobeknya dari dalam. Gemuruh menggelegar menggema dan cahaya 7 warna yang tajam bersinar. Di dalam cahaya, Tao 7 warna melangkah maju dan memasuki dunia yang hancur ini. Saat dia masuk, Tao 7 warna dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Matanya menunjukkan niat membunuh dan rasa dingin, dan dia juga mulai tertawa. Wang Lin, Tuan ini telah menemukanmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini. Tepat pada saat ini, di planet ketiga, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia melompat ke langit dan dibungkus dengan pedang paling kuat. Setelah disembunyikan, dia dengan cepat mundur. Energi pedang raksasa muncul di langit. Itu menyerap badai di sekitar Wang Lin, baju besinya, dan semua prajurit yang dibentuk oleh hukum. Pedang energi ini segera menghancurkan hukum yang diciptakan Macan Putih. Jenderal Macan Putih batuk darah dan ekspresi menjadi redup. Pedang energi itu melesat ke langit dan menghilang. Ketika muncul kembali, disitulah 7 warna Daois berada. Semuanya terjadi terlalu cepat. Saat Daois 7 warna tiba, Wang Lin telah dikurung. Energinya menembus dan meluas hingga lebih dari 100.000 kaki. Itu tidak lagi tampak fisik tetapi kokoh saat terbang menuju 7 warna Daois. Pedang energi dibentuk oleh hukum di sini dan menyatu dengan budidaya penuh Wang Lin. Mengayunkan pedang ini sama dengan menggunakan kekuatan penuh dari salah satu dunia yang hancur untuk membunuh seseorang. Mustahil untuk menggambarkan kekuatan pedang ini. Energi bilahnya bersinar terang saat terbang menuju Daois 7 warna. Murid Daois 7 warna menyusut. Bahkan dengan tingkat kerusakannya, dia merasakan bahaya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dia hanya merasakannya 3 kali dalam hidupnya. Namun, dari 3 kali tersebut, doa terjadi saat mengejar Wang Lin. Pertama kali terjadi di celah laut awan, dan kedua kalinya terjadi di dunia yang hancur ini. Meminjam hukum di sini untuk membentuk pedang ini. Wang Lin ini mampu memikirkan hal ini dalam waktu singkat itu. Kebijaksanaan seperti ini jarang terjadi. Namun, semakin pintar dia, semakin dia harus mati. Sang Tao 7 warna tahu bahwa dengan adanya hantu tua Zan, dia tidak boleh terluka. Dia menggambarkan lengan bajunya dan cahaya 7 warna mulai berkedip. Cahaya itu terkondensasi menjadi teratai 7 warna dengan 7 kelopak. Masing-masing kelopak memiliki salah satu dari 7 warna. Itu mekar di hadapan 7 warna Daois. Dao teratai 7 warna, teratai mengumpulkan para prajurit. Saat Tao 7 warna berbicara, dia melangkah ke dalam teratai. Kelopak bunga teratai menyusut dan mengelilinginya. Dari kejauhan,
Ini tidak lagi tampak seperti teratai, hanya kuncup bunga. Bilanya mendekati dan mendarat di kuncup teratai 7 warna. Gemuruh menggelegar bergelombang, menyebabkan sistem bintang bergetar. Sistem bintang terkoyak di banyak tempat saat serpihannya hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kuncup teratai 7 warna bergetar. 7 warna bersinar dan 2 kelopaknya pecah. Namun, jatuhnya pedang dan 2 kelopak bunga menciptakan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur ini menyebar dengan gila-gilaan dengan teratai 7 warna di tengahnya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Sistem bintang mulai runtuh sedikit demi sedikit seolah-olah terkoyak secara paksa. Sistem bintang bergetar dan terus runtuh. Saat gelombang destruktif menyebar, semua yang dilewatinya runtuh. Bahkan 9 planet bergetar, dan 7 di antaranya meledak. Mereka berubah menjadi lubang hitam yang memperkeruh segalanya. Dunia ini tidak akan ada lagi. Planet ketiga bergemuruh, jurang besar muncul di permukaannya, dan langit berubah warna. Saat bumi bergetar, bumi mulai runtuh. Bumi bergemuruh dan sejumlah besar batu berterbangan ke udara, sepertinya akhir dunia. Mengalir dari sudut darah mulut Wang Lin dan dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Tao 7 warna terlalu kuat. Dia tidak ragu untuk mundur, dan pusaran muncul di belakangnya. Saat dia melangkah ke pusaran, terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh sistem bintang. Kuncup teratai tiba-tiba muncul di atas planet ketiga yang runtuh dan terbuka, menampilkan Tao 7 warna yang duduk di dalam. Dao Lotus 7 warna, teratai terbuka untuk menyambut kematian. Tao 7 warna tiba-tiba mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Wang Lin. Meskipun Tao 7 warna terlihat normal, dia sangat murung. Pedang sebelumnya jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan bisa dilakukan Wang Lin. Rasanya bukan Wang Lin yang menyerangnya, melainkan seluruh dunia yang hancur telah menyerangnya. Bahkan dia terkejut dengan kekuatan pukulan itu. Selain itu, platform teratai 7 warna sebenarnya telah kehilangan 2 kelopaknya, yang membuat jantung sakit. Niat membunuh memenuhi tubuhnya. Seperti yang dibawakan oleh Tao 7 warna, 5 kelopak sisa dari platform teratai 7 warna terbang. Mereka akan menyegel dan membunuh Wang Lin. Tao 7 warna melompat ke udara dan mengejar Wang Lin, mengikuti 5 warna. Saat ini, tubuh Wang Lin telah menyatu dengan pusaran air dan dia akan pergi. Namun, Tao 7 warna sedang menyerang dan menggabungkan serangannya dengan runtuhnya planet ketiga. 5 kelopak teratai tertutup dan perasaan hidup dan mati memenuhi hati Wang Lin. Namun, karena Wang Lin berani tinggal di sini untuk menyerang dengan pedang itu, dia jelas sudah bersiap. Meskipun terkadang dia bertindak berdasarkan dorongan hati, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki tujuan. Saat kelopak bunga itu mendekat, tangan kirinya meraih tenggelam dan lautan api di sekitarnya. Itu menjadi berubah payung besar yang menyala-nyala. Payung pembakaran alam. Payung itu tidak menutupi langit tetapi dipegang di tangan Wang Lin seperti payung berukuran normal. Payung pembakaran alam memerlukan banyak batasan dan membutuhkan waktu untuk persiapannya, jadi tidak baik digunakan pada saat bahaya. Namun, Wang Lin sudah memikirkan jalan mundur. Tangan kirinya diam-diam membuat payung sambil menunggu. Meskipun ini akan membakar lebih banyak kekuatan hidup, itu sepadan. Saat ini, payung ada di tangan kirinya, dan tiba-tiba terbuka untuk menutupi tubuhnya. Saat payung dibuka, api keluar. Kelima kelopak bunga itu menutup dan terhalang oleh api. Setiap kelopak yang hinggap di payung menimbulkan getaran yang menggetarkan hati Wang Lin. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, seluruh tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan pendingin. Saat api menghalangi pembukaan, Wang Lin meninggalkan dunia ini. Saat Wang Lin menghilang, dia mendengar raungan marah. Tao 7 warna mengikuti kelopak bunga dan memaksa ke terowongan. Dia mengangkat tangan dan tangan 7 warna mencakar Wang Lin. Namun, cakar ini meleset saat Wang Lin pergi. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, kamu tidak bisa lepas dari tuan ini. Sang Tao 7 warna bahkan tidak melihat ke arah Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Dia membangun kepusaran setelah Wang Lin. Setelah Wang Lin dan 7 warna Daois pergi, planet ketiga runtuh dan hancur bersama dengan dunia ini. Jenderal Macan Putih mendongak dengan membentuk yang rumit. Sumpahnya sudah berlaku, dan Wang Lin bahkan punya waktu untuk memberikan perintah. Dia harus mematuhinya.
Dia berjuang untuk bangkit dan menyerang penggarap planet 5 elemen yang berwajah pucat. Tangkap dia, aku sangat berguna baginya. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Wang Lin kepada Jenderal Macan Putih sebelum pergi. Mungkin saat ini terdapat kurang dari 300 dunia yang hancur. Bagaimanapun, tahun-tahun yang tak terhitung banyaknya telah berlalu, jadi beberapa mungkin telah hancur seiring berjalannya waktu, dan beberapa mungkin sudah lama hancur. Pada saat ini, di satu dunia, sebuah pusaran muncul dan seberkas sinar keluar tanpa menunggu pusaran itu muncul sepenuhnya. Sosok di dalam cahaya itu mengenakan pakaian putih, itu adalah Wang Lin. Sesaat setelah dia keluar dari pusaran air, dia membalikkan dan mengangkat tangannya. Lengan kanan Yemo muncul dan merobek bagian belakangnya. Kekosongan itu terkoyak dan pusaran itu terbelah menjadi dua, menyebabkannya runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan ke celah yang diciptakan oleh mantra Heaven Rippling dan menghilang. Sesaat setelah dia menghilang, suara dingin datang dari tidurnya. Gemuruh menggelegar menggema saat Tao 7 warna berjalan keluar dari pusaran yang runtuh. Matanya memenuhi rasa dingin dan dia sangat murung. Jika Wang Lin tidak bereaksi begitu cepat dan menggunakan saluran listrik untuk memperlambatnya, Wang Lin tidak akan bisa pergi dengan tenang, dia akan ditangkap oleh 7 warna Daois. Perburuan berlanjut. Wang Lin menggunakan berbagai mantranya untuk melakukan perjalanan antar dunia. Sang Tao 7 warna mengikuti dari belakang. Jika Wang Lin melakukan satu kesalahan, dia akan ditangkap. Saat dia berpindah-pindah dunia berulang kali, hal itu menarik perhatian orang-orang di 300 dunia yang hancur. Indra ilahi mereka perlahan berkumpul dan mengikuti Daois 7 warna. Saya harus segera kehilangan dia, jika tidak, jika saya terus menjelajahi dunia, itu akan menarik lebih banyak perhatian. Begitu hantu tua Zan muncul dan keduanya mengejarku, akan sulit kehilangan mereka. Wang Lin muncul dari pusaran dan memasuki dunia lain yang hancur. Saat dia hendak pergi, ekspresi berubah. Dunia ini berbeda dari dunia lain. Isinya aura mengejutkan yang muncul dan menghilang. Aura ini sepertinya milik binatang buas. Alasan mengapa ia muncul dan menghilang kemungkinan besar karena binatang itu sedang tidur. Mata Wang Lin berbinar dan seolah-olah guntur melintas di pikirannya. Dia tidak tinggal tetapi mengingat tempat ini dan segera pergi. Tao 7 warna tampak muram saat dia juga merasakan aura binatang itu. Aura ini bahkan membuat khawatir, dan dia berpikir Wang Lin akan membangkitkan yang terbaik untuk menyebabkan kekacauan agar dapat melarikan diri, tetapi Wang Lin tidak melakukan hal ini. Pada saat ini, Tao 7 warna tidak dapat berpikir terlalu banyak. Dia melangkah ke pusaran dan mengejar Wang Lin. Wang Lin bergerak sangat cepat. Meskipun dia telah menempuh puluhan dunia, dia hanya pergi ke satu arah. Sistem bintang seperti banyak cermin, dan Wang Lin hanya bergerak masuk dan keluar dari satu cermin. Meskipun dia pergi ke dunia yang berbeda setiap saat, lokasinya tidak berubah. Saat dia bergerak melintasi dunia dengan paksa, dan dengan 7 Tao warna yang mengikutinya, bahkan penghalang yang kuat pun akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Wang Lin memahami 300 dunia yang hancur. Alasan mengapa 300 dunia yang hancur bisa bertahan begitu lama adalah karena bunga kuning, 300 dunia yang hancur menyerap nutrisi dari bunga agar bisa menjadi abadi. Bunga itu adalah harta karun yang diperoleh penguasa surgawi 7 warna di benua astral abadi. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Menggunakannya untuk memanggang akan memotong waktu yang dibutuhkan hingga setengahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Lian Daofei muncul terlalu tiba-tiba, penguasa surgawi 7 warna tidak akan berakhir dalam keadaan yang tenggelam. Tao 7 warna, yang tidak memiliki ingatan apapun, tidak mengetahui hal ini. Bahkan keempat jenderal dan selir tidak tahu banyak. Mereka hanya mengetahui tentang 300 dunia yang hancur. Saat Wang Lin terus bergerak, penghalang antara dunia menjadi tidak stabil dan suara bergemuruh. Setiap kali dia berpindah dari satu dunia ke dunia lain, suara gemuruh yang menggemparkan surga akan bergelombang. Perubahan ini segera menarik perhatian 7 warna Daois. Matanya berbinar dan dia mencibir. Kamu berani menggunakan tipuan kecil seperti ini pada tuan ini. Wang Lin ini hanya ingin menggunakan penghalangnya untuk menghalangiku dan bahkan menggunakan kekuatan ini untuk melukaiku. Itu memang ide yang bagus, tapi karena saya sudah melihatnya,
tidak ada peluang untuk berhasil. Mata 7 warna Daois berkilau dan cahaya 7 warna bersinar. Ini mulai memperkuat penghalang antar dunia. Dengan budidayanya yang memperkuat penghalang, efeknya bagus. Namun, ekspresinya tetap suram dan dia hanya memperkuatnya secara rahasia, jadi hanya kilatan cahaya 7 warna yang bisa dilihat. Anak ini licik. Jika dia mengetahui bahwa saya telah mengetahui rencananya, dia dapat berubah dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saya akan membiarkan dia berpikir itu berhasil dan kemudian menangkapnya sehingga dia merasa telah berhasil. Sang Tao 7 warna tersenyum dan dengan santai mengejarnya. Saat kedua orang itu mengikuti, Grand Empyrean Xuan Luo masih mengamati semua ini. Dia berpikir untuk membantu Wang Lin menyelesaikan masalah ini, tetapi ide ini hanya muncul beberapa saat sebelum menghilang. Anak ini perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk ujian ini. Jika dia menyadari kehadiranku, aku akan membantu. Ini adalah ujian terakhirku untuknya. Wang Lin, jangan mengecewakanku. Xuan Luo merenungkan dan secara alami melihat perilaku Wang Lin dan 7 warna Daois. Setelah merenung sejenak, dia secara alami memahami pikiran mereka. Jika penghalang di dunia ini runtuh, dia bisa melarikan diri, tapi sekarang rencana telah terlaksana. Bagaimana dia beradaptasi? Xuan Luo perlahan mengikuti. Wang Lin berpindah antar dunia, dan dia sadar bahwa penghalang itu akan segera runtuh. Bersinar-bersinar, dan saat dia menghilang ke dalam pusaran air, dia mengeluarkan layar hantu tanpa ada yang menyadarinya. Dalam sekejap, layar hantu menutupi tubuhnya, dan ketika dia muncul, layarnya hilang. Semua ini terjadi saat dia berpindah antar dunia, jadi tidak ada yang menyadarinya. Perhatian penuh Tao 7 warna terfokus pada penghalang yang akan runtuh. Dia yakin dia telah mengetahui Wang Lin dan Wang Lin tidak dapat melarikan diri. Menyusul macetnya pada Wang Lin, diterangi 7 warna Daois mengambil jalan yang hampir sama bertahan dengan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Setelah melakukannya lebih dari 100 kali, Wang Lin keluar dari pusaran dan memasuki sistem bintang. Ini pertama kalinya dia tidak langsung memasuki dunia lain. Dia bergerak sangat cepat, terbang lebih dari 100.000 kaki, dan tertutup. Cahaya bersinar dan perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sebuah ilusi muncul di sekitar Wang Lin. Dia telah menghilang dan digantikan oleh planet yang tampak biasa saja. Saat dia berubah menjadi sebuah planet, cahaya 7 warna memenuhi tempat dia keluar. Sang Tao 7 warna tidak ragu-ragu dan segera kembali ke dalam pusaran air. Grand Empyrean Xuan Luo melihat semua ini, menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia mengamati secara mendalam planet yang telah membentuk Wang Lin, dan ada sedikit isi di matanya. Pikiran yang licik, anak ini adalah naga di antara manusia. Xuan Luo diam-diam merenungkan, dan matanya mengungkapkan rasa kekaguman yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Setelah Tao 7 warna pergi, beberapa orang lagi datang dan segera pergi. Bahkan setelah mereka pergi, planet tempat Wang Lin berubah masih tidak berubah. Tak lama setelah itu, hantu tua Zan muncul di tempat pusaran itu menghilang. Tubuhnya tidak memancarkan aura sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Dia menghilang saat dia melangkah maju dan menghilang dari dunia ini. Baru pada saat inilah planet Wang Lin berubah menjadi bergerak dan menghilang, ungkap Wang Lin. Dia melihat kemana semua orang pergi, dan ekspresi tetap sama. Sebuah pusaran muncul di sana dan dia melangkah masuk. Dia pergi ke arah yang berlawanan dengan tempat semua orang pergi, dan karena dia sangat berhati-hati, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah 4 melewati dunia yang hancur, dia berhenti di dunia kelima yang hancur. Ini adalah tempat yang dia lewati sebelumnya dengan aura binatang buas, dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Wang Lin datang ke planet ini di dunia ini. Ini adalah planet gurun tanpa gunung atau cekungan. Yang ada hanyalah hamparan pasir kuning di mana-mana. Wang Lin duduk di sini dan menghela napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan niat membunuh. Sekarang waktunya untuk serangan balik pertamaku. Bahkan jika aku menggunakan salah satu dari 3 nyawaku, aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan kepada orang-orang yang mengejarku ini. Seharusnya perlu beberapa saat sebelum Tao 7 warna menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cukup waktu untuk menyiapkan penyergapan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menekan tanah di sekitarnya.
Wang Lin sangat pintar, dan sangat sulit bagi orang lain untuk mengakalinya. Saat dia memasuki 300 dunia yang hancur, dia sudah memikirkan rencana untuk melarikan diri dari orang-orang yang memburunya. Pada akhirnya, dia memikirkan skema ini dalam sebuah skema. Penghalang yang menghubungkan. Dunia adalah skema pertama. Wang Lin menyimpulkan bahwa skema pertama ini tidak bisa menipu Tao Tujuh Warna atau hantu Tuazan, dan dia ingin mereka mengetahuinya. Begitu mereka benar-benar menemukan tempatnya, tanpa sadar mereka akan terjerumus ke dalam skema kedua. Begitu mereka mengira telah mengetahui skema Wang Lin, mereka akan santai. Memanfaatkan momen ini, dan fakta bahwa pencahayaan telah membentuk sebuah siklus, Wang Lin akan menggunakan layar hantu untuk menempatkan mereka dalam ilusi. Poin utamanya bukanlah runtuhnya penghalang atau ilusi, tetapi faktanya Wang Lin telah kembali mengambil tindakan ini lebih dari 100 kali. Hal ini membuat orang yang mengejarnya memiliki kebiasaan dan kecenderungan bawah sadar. Inilah syarat untuk menempatkan mereka di dalam ilusi. Ada seekor binatang buas di benua astral abadi bernama ikan mata. Kepalanya sebagian besar terangkat melalui mulut yang terbuka dan tubuhnya tampak seperti ular lumpur sepanjang 10.000 kaki. Binatang itu suka menyerap bumi dan menyerap esensi bumi untuk menyehatkan tubuhnya, dan energi spiritual untuk menyehatkan jiwa. Ikan mata muda seringkali tertinggal di lumpur sungai dan tidak pernah menampakkan diri. Seiring berjalannya waktu, iFish dewasa bisa mencapai panjang 10.000 kaki. Mereka akan menembus lumpur dan memasuki bumi. Kemudian mereka melakukan perjalanan bawah tanah menuju gunung terdekat dan tidur. Di benua astral abadi, sebagian besar ikan mata disegel oleh sekte sebagai pelindung binatang, tetapi mereka tidak dicintai oleh para pembudidaya. Ketika mereka memasuki gunung, mereka akan menyatu dengannya. Meski hal itu memberi semangat pada gunung, gunung itu akan segera berubah menjadi pasir kuning. iFish yang mencuri energi surga ini harus disegel. Faktanya, hampir semua iFish yang ditemukan di benua astral abadi segera ditutup. Wang Lin sedang duduk di gurun planet ini. Angin menderu-deru saat badai pasir besar terjadi. Badai menutupi dunia dan membuat semuanya tampak redup. Wang Lin belajar tentang iFishes dari ingatan jiwa ketiga. Penguasa surgawi 7 warna telah membawa seekor iFish muda ke 300 dunia yang hancur dan bertujuan untuk membesarkannya di sini sebentar sebelum mengambilnya kembali. Namun, dia telah mati dan hancur, sehingga iFish tetap berada di sini. Wang Lin telah mendeteksi aura binatang itu dan melihat planet gurun saat dia melarikan diri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk kembali ke tempat ini. Wang Lin mengambil segenggam pasir kuning dan merasakan sedikit energi spiritual. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan aura binatang buas jauh di dalam planet ini. Berbagai tanda di permukaan ini mengungkapkan bahwa binatang di bawah kemungkinan besar adalah ikan mata. Seekor iFish yang mampu tumbuh tanpa batasan dan hidup di dunia ini begitu lama. Pasti ada obatnya. Ini satu-satunya planet di dunia ini, artinya planet lain sudah diserap oleh iFish. Yang terakhir ini, perasaan ilahi Wang Lin menarik diri dan segala sesuatu tentang planet ini muncul di pikiran. Aku bisa mengirimkan penyergapan ke sini. Mata Wang Lin berbinar dan berkilau dengan cahaya dingin. Tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk payung pembakaran alam. Saat payung muncul, gelombang panas keluar dan menyebar ke seluruh langit. Awan bertebaran saat payung raksasa muncul di langit. Setelah payung dibuka, menyatu dengan tiang payung. Itu seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Wang Lin menatap payung yang terbakar dan menggigit ujung lidahnya untuk menyemprotkan darah. Darahnya tampak terbakar saat terbang menuju langit. Gemuruh menggelegar menggema dan kemudian payung itu perlahan menghilang. Bahkan tiang payung raksasa pun menjadi transparan. Hingga tidak ada bekas yang tersisa. Payung pembakaran alam menyatu dengan kesan, membuatnya mustahil untuk membedakannya. Namun, siapapun yang memasuki planet ini akan diselimuti api. Ini adalah penyergapan pertama. Napas Wang Lin sedikit terengah-engah. Bahkan dengan budidaya Spirit Void tahap akhir, penggunaan mantra ini tetap sulit, terutama ketika dia ingin menampilkan lebih banyak kekuatan. Itu seharusnya bisa menampilkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke mata kirinya. Esensi api di mata kirinya muncul dan api berkobar. Dia pertemuan tangan dan lautan api keluar dari mata kirinya.
Lautan api berubah menjadi api vermilion bird dan terbang ke langit. Api vermilion bird terlalu besar, dan bulu ekornya terbuka lebar seperti burung phoenix. Setelah berputar beberapa kali, ia menghilang dari dunia. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang mengenangnya untuk sementara waktu. Lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia mulai membeku. Sesaat kemudian, cahaya 7 warna muncul dari tangan. Cahaya 7 warna ini tampak sama dengan mantra dari 7 warna Daois. Sekarang Wang Lin menggunakan mantranya, itu bahkan lebih menyilaukan, dan cahayanya menutupi setiap bagian planet ini. Dao tombak 7 warna. Wang Lin meraung dan tangannya terbuka. Langit bergemuruh saat cahaya 7 warna berkumpul di langit untuk membentuk tombak 7 warna. Tombak ini mengeluarkan aura mengejutkan dan mengeluarkannya begitu muncul. Kemudian ia terbang menuju Wang Lin dan menusuk ke bumi di sebelah kanan Wang Lin. Ini adalah penyergapan kedua. Setelah menggunakan 2 mantra kuat ini secara berurutan, Wang Lin tampak lelah, namun dia tidak berhenti. Dia menunjuk ke antara kelopak mata dan sebuah bayangan muncul di atasnya. Bayangan itu perlahan-lahan terpisah hingga tubuh aslinya dan avatarnya terbelah. Tubuh asli dengan warisan Dao kuno terbang ke langit dan tangan terulur. Dunia berubah warna saat Heaven Splitting Axe muncul. Tubuh asli Wang Lin meraihnya dan menghilang. Serangan kekuatan penuh dari warisan Dao kuno adalah penyergapan ketiga. Setelah 3 kali penyergapan, ekspresi Wang Lin tampak redup dan napasnya menjadi cepat. Dia menyesuaikan diri selama setengah dupa sebelum membuka matanya sekali lagi. Dia persamaan tangan dan layar hantu muncul. Benda ini berasal dari benua astral abadi dan merupakan harta karun yang sangat kuat. Meskipun Wang Lin belum sepenuhnya memahaminya, dia masih bisa menikmati untuk memberikan ilusi. Wang Lin berpikir sejenak sebelum dia menggigit jari telunjuk kirinya dan meneteskan darah ke wajah hantu itu. Darahnya dengan cepat diserap oleh wajah hantu itu. Hanya dalam 3 napas, setengah dari darahnya terserap, menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat. Pada napas keempat, wajah hantu itu berhenti menyerap darah dan matanya memancarkan cahaya iblis. Wang Lin mengangkat layar dan menyesuaikannya. Wajah hantu itu terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Tubuhnya mengembang hingga membekukan planet dan menghilang. Setelah wajah hantu itu menghilang, dunia seakan berubah, namun sangat sulit untuk menemukan masalahnya. Ilusi wajah hantu ini adalah penyergapan keempat Wang Lin. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Dia menyeka keringat dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunjuk ke langit dengan tangannya dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Ada titik hantu kecil, dan dengan cepat berkembang menjadi Nether Beast. Tubuh binatang ini belum berkembang sepenuhnya, ukurannya hanya 1000 kaki. Namun, matanya yang dingin dan kejam bisa membuat hati siapapun bergetar. Saat Wang Lin menunjuk, Nether Beast menutup matanya dan tubuhnya kurus menjadi. Akhirnya berubah menjadi kabut dan memperbaiki dunia. Seluruh dunia tampak buram di dalam kabut. Nether Beast ini adalah penyergapan kelima Wang Lin. Avatar yang menampilkan Wang Lin duduk di gurun kuning, merasa sangat lelah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan semua mantra ini sekaligus. Jika itu terjadi dalam pertarungan normal, dia tidak akan pernah punya waktu untuk menggunakan semuanya, tapi saat ini hal itu mungkin. Masih ada penyergapan ke-6. Wang Lin diam-diam merenungkan dan mengangkat tangan kirinya. Darah yang mengalir dari ujung runcing sudah menggumpal, tapi dia merobeknya lagi. Lalu dia menggambar lingkaran darah di sekelilingnya. Saat lingkaran darah terbentuk, Wang Lin melimpahkan energi esensinya ke dalamnya, menyebabkannya terisi dengan bau darah dan energi asal yang padat. Saat bau darah dan energi menyebar, seluruh planet bergetar. Getaran ini berasal dari jantung planet dan menyatu dengan tanah. Pasir di planet ini bergerak seperti gelombang. Lalu tangan Wang Lin membentuk segel dan garis darah muncul di matanya. Sejumlah besar garis darah muncul dan menyatu dengan lingkaran darah, menyembunyikan aura yang datang darinya. Setelah sekian lama, pergerakan di bumi perlahan menghilang dan Wang Lin menghela nafas lega. Ikan mata adalah penyergapanku yang ke-6. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, dan ada sedikit cahaya keemasan di matanya. Cahaya keemasan ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat kaya. Ini adalah satu-satunya darah surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Tangan yang memahaminya meraih dan ada kilatan cahaya keemasan. Busur Li Guang muncul dan dia mengambilnya.
Wang Lin menatap ke langit. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata dan mulai membayangkan apa yang bisa terjadi. Busur Li Guang adalah penyergapan terakhirnya, penyergapan ke-7. 7 penyergapan ini menciptakan jebakan yang mengejutkan. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, dupa waktu berlalu. Wang Lin membuka matanya dan tidak ragu lagi. Dia membayangkan tangan kirinya dan sebatang dupa hitam yang tidak menyala muncul di hadapannya. Sambil dupa, dia menyalakannya dan menyalakannya. Asap hitam dengan cepat berterbangan ke udara seperti sinyal asap. Ini belum berakhir. Setelah dupa dinyalakan, Wang Lin membuangnya, dan mendarat 30 kaki jauhnya di pasir kuning. Api berkedip-kedip dan asap hitam semakin pekat. Tangan kiri Wang Lin meraih ke arah diblokir lagi dan dia menarik keluar Zixia, yang matanya terpejam. Wang Lin tidak merasa kasihan saat mendarat di antara keningnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik, mampu menggugah hati siapapun. Tapi mata Wang Lin masih dingin, dan saat mendarat di antara kelopak mata, matanya terbuka. Zixia meronta saat tangan membayangkan lepas kendali dan meraih kekosongan. Pesan giok muncul di tangan. Sambil memegang batu giok itu, Zixia bertarung lebih keras lagi, tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia mengirimkan pesan dan batu giok itu bersinar terang sebelum pecah. 7 penyergapan telah dilakukan, dan dengan dupa dan batu giok yang terbakar, dia telah memasang umpan. Sekarang dia hanya perlu mangsanya tiba untuk memulai pertempuran hebat menunggu di planet ini. Wang Lin tidak berpikir dia bisa membunuh Tao 7 warna dan hantu Tuazan, tapi dia tidak perlu membunuh mereka. Terkadang, melukai seseorang dengan parah memiliki dampak yang sama. Bagaimanapun juga, apakah itu hantu Tuazan atau Tao 7 warna, jika salah satu dari mereka terluka parah, itu akan menjadi peluang besar bagi yang lain. Saat dupa dibakar, situasi di 300 dunia yang hancur berubah. Seorang lelaki tua mengenakan jubah biru kasar sedang bergerak melintasi dunia, tapi dia tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan matanya menunjukkan sedikit aneh. Dupa siapa perang yang dinyalakan? Mungkinkah orang itu menemukan sesuatu? Tubuh lelaki tua itu yang bergetar dan berputar muncul di hadapannya. Dia mengikuti aura dupa. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu sedang duduk di sebuah planet seolah sedang mencari sesuatu dengan hati-hati. Hidungnya tiba-tiba bergerak seolah dia mencium suatu aroma. Matanya berbinar dan dia pergi tanpa ragu-ragu. Semua murid 7 sekolah Dao memperhatikan dupa tersebut, dan mereka semua bergerak. Ada juga selir ke-6 dan ke-3 yang telah memasuki inti dunia gua ini. Mereka berada di dunia yang berbeda, tetapi mereka berdua memperhatikan dupa tersebut. Mata selir ke-6 dipenuhi dengan kebencian karena dia baru saja selamat dari serangan Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti bau dupa. Mengenai selir ketiga, ekspresi dingin dan matanya rumit. Dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Dia datang ke sini dengan tujuan yang berbeda dari orang lain. Dia hanya ingin pulang. Dia rindu kampung halamannya dan gurunya. Dia ingin meninggalkan dunia gua ini dan kembali ke benua astral abadi. Sambil ragu-ragu, dia menggigit bibir bawahnya dan menghilang. Selain menyalakan dupa, ada juga batu gioknya. Saat batu giok itu hancur, Jenderal Azure Dragon, Jenderal Kura-Kura Hitam, dan Jenderal Burung Vermilion semuanya mendeteksi ini dan mengikuti pesan tersebut. Ada juga hantu Tuazan, yang telah mengikuti kelompok ketakutan dengan keraguan yang membangun di dalam hati. Saat batu giok itu pecah, ekspresinya segera menjadi suram dan dia melihat ke belakang. Matanya menunjukkan niat membunuh dan dia segera berbalik. Mengenai Tao 7 warna, saat dia terus bergerak, penghalang antara dunia tidak bisa bertahan lama. Penghalang itu runtuh, tetapi cahaya 7 warna bersinar dan memperkuat keruntuhan itu. Sang Tao 7 warna berdiri di sana tanpa apapun di hadapannya. Saat penghalang itu runtuh, aura Wang Lin menghilang. Sang Tao 7 warna segera menebak apa yang terjadi, dan matanya dibanjiri amarah yang mengerikan. Dia meraung marah dan berbalik. Wang Lin, aku tidak akan menyerah sampai aku membunuhmu. Tao 7 warna mengambil satu langkah dan langsung menghilang. Dupa dan batu giok itu seperti yang diumumkan Wang Lin kepada semua orang dimanapun dia berada. Rasanya seperti asap gelap di hari yang cerah, itu jelas bisa dirasakan oleh semua orang. Tao 7 warna juga memperhatikan dan mendekat dengan kecepatan penuh.
Avatar Wang Lin dengan tenang duduk di sana dan memegang busur Li Guang dengan tangan mencurigakan. Bagian bawah busurnya tertancap 3 inci ke dalam pasir. Sambil memegang busur, Wang Lin menutup matanya. Dari kejauhan, ia tidak lagi tampak seperti seorang terampil melainkan seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Setelah sekian lama, banyak pusaran muncul di dunia ini. Sejumlah besar orang yang mencarinya muncul. Selain macan putih, jenderal ketiga muncul. Selir ke-6 dan ke-3 juga muncul. Murid 7 sekte Dao semuanya tiba dengan seorang lelaki tua mengenakan jubah biru kejam memimpin mereka. Sovereign dan Dao Master Blue Dream muncul di dunia ini, keduanya tampak lelah. Mereka saling memandang dengan mata dingin. Jelas sekali mereka telah bertarung satu sama lain di 300 dunia yang hancur. Banyak pembudidaya datang ke dunia ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mendekati planet tempat Wang Lin berada, meskipun mereka jelas merasakan aura Wang Lin saat mereka muncul. Selir ketiga memandangi planet di daratan dengan mewahnya yang rumit. Dia tidak tahu apakah dia berteman atau bermusuhan dengan Wang Lin, dia tidak bisa memahaminya. Tak lama kemudian, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen tiba, diikuti oleh orang-orangnya yang lain, menatap mereka melewati semua orang dan kemudian melihat ke planet di kejauhan. Kurung tutup. Tepat pada saat ini, pusaran raksasa muncul dan terkoyak oleh cahaya 7 warna yang masuk. Cahaya 7 warna mencapai area itu dan 7 Tao warna muncul. Hampir pada saat yang sama Daois 7 warna muncul, hantu tua Zan keluar dari tidurnya. Jarak mereka 10.000 kaki, dan setelah saling memandang, mereka menarik pandangan mereka. Mendengus dingin datang dari Tao 7 warna sebelum dia menuju ke planet ini. Hantu tua Zan sedikit tertinggal saat dia bergerak menuju planet ini. Semua orang juga terbang ke depan, mengikuti mereka. Hanya orang-orang dari planet 5 elemen yang tetap berada di sana dan dengan dingin memandang ke depan. Selir ketiga ragu-ragu dan tidak bergerak maju. Daois 7 warna adalah yang tercepat. Dengan satu langkah, dia sampai di luar planet ini. Dia melihat ke planet ini dan mengerutkan kening. Dengan tingkat pemikirannya, dia jelas melihat apa yang menantinya di planet ini, terutama binatang buas yang bahkan dia takuti. Semua ini membuat 7 warna Daois berhenti dan ragu-ragu di luar planet ini. Planet ini tidak dapat dimurnikan. Setelah dimurnikan, binatang itu akan terprovokasi dan tidak akan ada gunanya. Wang Lin ini mungkin menunggu di sini karena itu. Saat Daois 7 warna berhenti di luar, Wang Lin membuka matanya, tatapannya tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul keningnya. Ada kilatan cahaya hantu dan Wang Lin mengeluarkan jiwa ketiga. Wang Lin melepaskan tangannya dan jiwa ketiga melayang keluar. Auranya tidak tertahan sama sekali, dan menyebar. Bagi yang lain, daya tarik ketiga jiwa tidak menyenangkan Daois 7 warna dan hantu tua Zan. Ketika jiwa ketiga muncul, itu seperti menempatkan harapan dan impian seumur hidup mereka di hadapan mereka. Itu ada dalam genggaman mereka. Godaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dariku dapat mengambil jiwa ini. Kata-kata Wang Lin bergema di seluruh planet dan menjadi gemuruh yang menggelegar. Mata 7 warna Daois itu merah. Saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penyerangan di planet ini, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan, selama dia tidak menarik perhatian binatang yang tertidur di dalam, tidak ada yang perlu berinvestasi. Sejak dia melakukan penyergapan di sini, pada dasarnya dia telah menarik dirinya sendiri di sini. Tao 7 warna mengambil satu langkah dan memasuki planet ini. Hantu tua Zan tidak bisa menahan godaan, dia memasuki planet ini hampir bersamaan dengan Daois 7 warna. Para penggarap lainnya ragu-ragu tetapi juga mendekat. Mereka tidak ingin bersaing, tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menonton. Khususnya, Azure Dragon, Black Tortoise, dan Vermilion Bird menyerbu dan memasuki langit planet ini. Menghadapi semuanya, meski mata Wang Lin tenang, hatinya mendingin. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia memeluk busur Li Guang lebih erat lagi. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang bisa saya bunuh diri sebagai pengorbanan. Wang Lin menatap ke langit, dan saat ini, langit bergemuruh. Awan bergerak terpisah seperti gelombang. Wang Lin melihat Daois 7 warna, hantu tua Zan, dan para penggarap lainnya. Penyergapan pertama, payung pembakaran alam.
Payung menyempurnakan semuanya. Tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Dunia bergetar dan seluruh langit menjadi merah. Warna merah ini bukanlah darah melainkan cahaya dari api. Lautan api muncul entah dari mana dan mengacaukan dunia. Riak bergelombang di lautan api, dan payung kuno yang besar muncul. Payung itu memisahkan diri dari lautan api di langit. Tiang payung yang telah hilang muncul kembali, tampak seperti tiang penyangga surga. Payung kanopi menutupi langit dan menghalangi jalan mundur semua orang. Dao Master Blue Dream dipaksa keluar oleh kekuatan dari Realm Burning Umbrella. Seolah-olah semua orang yang bukan bagian dari perpisahan ini diusir. Lagi pula, dalam pembunuhan yang akan terjadi, Wang Lin tidak punya waktu untuk memarahi Dao Master Blue Dream, jadi dia memilih untuk menghentikan di luar. Gemuruh menggelegar menggema, dan ekspresi semua orang yang dihadang oleh Realm Burning Umbrella berubah. Tao tujuh warna dan hantu tua Zan sama, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Api mengerikan yang menutupi langit berkobar ke arah mereka. Payung pembakaran alam bukanlah mantra dari dunia gua ini, dan itu telah menyatu dengan esensi api Wang Lin. Api halus menyebar dan mulai membakar pikiran para penggarap yang terjebak di sini. Sejak mempelajari Realm Burning Umbrella, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya tanpa batasan atau perhatian apapun. Wang Lin telah mempelajari mantra ini dari orang gila. Pertama buka payungnya, lalu tutup untuk membunuh. Tutup 30%. Ekspresi Wang Lin muram dan meraung sambil menunjuk tangan kirinya. Langit bergemuruh dan payung raksasa di langit perlahan menutup. Saat payung ditutup, api di dalamnya menjadi semakin panas, dan suhunya mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya 30% yang menyebabkan 3 dari 7 murid Sekte Dao yang belum mencapai langkah ketiga mulai terbakar dari dalam. Mereka langsung terbakar menjadi abu. Tutup 60%. Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia menutup payung hingga 60% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Payungnya menutup dengan cepat, dan teriakan pun menggema. Kali ini, bahkan ekspresi ketiga jenderal pun berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin dapat memiliki mantra kuat yang bahkan langka di benua astral abadi. Tutupnya 80%. Batasan Wang Lin adalah 80%, dan saat dia mengatakan itu, wajahnya menjadi pucat. Kekuatan hidup di tubuhnya terkuras dengan cepat dan wajahnya semakin menua. Di saat yang sama, payungnya tiba-tiba tertutup. Jeritan tenggelam. Tidak diketahui berapa banyak orang yang meninggal. Pikiran umum itu bergetar dan darah mengalir dari sudut ketiga mulut mereka. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan kekuatan api, dan mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk mencoba keluar dari lautan api ini. Tao tujuh warna dan hantu tua Zan sama-sama muram. Bahkan mereka harus berusaha keras untuk menahan api ini. Meskipun tingkat budidaya mereka tinggi, tubuh mereka tidak seperti yang kuno. Sang Tao tujuh warna telah mewarisi mantra penguasa surgawi tujuh warna. Ini termasuk Realm Burning Umbrella juga. Meskipun berbeda dari yang digunakan Wang Lin, tidak ada orang lain di sini yang mengetahui lebih baik dari dia. Pada saat ini, dia meraung dan menarik keluar dari lautan api. Dia langsung menyerang Wang Lin, penuh dengan niat membunuh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah mencapai 80%, Wang Lin tahu dia telah mencapai batasnya dan tidak dapat menutupnya 100%, namun, Wang Lin puas dengan efek dari Realm Burning Umbrella. Saat Tao tujuh warna menyerang, Wang Lin menunjuk tangan kirinya. Dunia bergetar dan bumi bergetar saat cahaya tujuh warna bersinar di sekitar Wang Lin. Cahaya tujuh warna melesat ke langit dan terhubung dengan cahaya tujuh warna di sekitar Tao tujuh warna, yang merupakan orang pertama yang keluar dari lautan api. Cahaya tujuh warna ini menghubungkan bumi dan langit. Tombak tujuh warna keluar dari bumi di samping Wang Lin. Itu seperti naga tujuh warna yang menyerang Daois tujuh warna. Perkembangan ini terlalu mendadak. Saat Daois tujuh warna keluar dari lautan api, pupil matanya mengecil. Dia mempertemukan lengan bajunya dan teratai yang kehilangan dua kelopaknya muncul. Sama seperti bagaimana dia memblokir pedang Wang Lin, kelopak teratai menutup, mengelilingi Tao tujuh warna. Namun, teratai tujuh warna Daois tidak dapat menghentikan tombak tujuh warna Wang Lin. Seperti payung pembakaran alam, keduanya bukanlah mantra dari dunia gua. Jika seseorang bisa menampilkan sebagian besar kekuatan mantranya, itu sudah sangat kuat.
Tombak itu langsung mendekati teratai. Saat mereka ditabur, 5 kelopak teratai runtuh satu demi satu. Saat pecahannya pecah, teratai itu sendiri juga hancur. Daois 7 warna yang suram terungkap. Dia langsung memetakkan tangan dan tombak 7 warna yang identik muncul dan dipanggil dengan tombak Wang Lin. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang menggemparkan surga bergelombang. Tabrakan kedua tombak tersebut memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tepat pada saat ini, serangan ketiga Wang Lin muncul. Saat dampaknya hancur, tubuh asli Wang Lin muncul. Bintang-bintang di antara alis dan matanya semuanya berputar hingga membentuk poros. Bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Tubuh aslinya tumbuh hingga setinggi 10.000 kaki dan menyatu dengan bayangan. Dia mengangkat Heaven Splitting Axe, dan saat tombaknya dilontarkan, dia menebangnya. Dengan potongan itu, kapak pemecah surga terbang menuju Daois 7 warna. Pada saat ini, hantu tua Zan keluar. Mata hantu tua Zan berbinar dan dipenuhi keserakahan. Saat tubuh asli Wang Lin tajam, dia menyerang jiwa ketiga sebelum Wang Lin. Namun, Wang Lin telah melakukan 7 penyergapan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan hantu tua Zan melakukan apa yang dia inginkan? Meskipun Wang Lin tidak bisa menandingi budidaya hantu tua Zan, dia telah menyiapkan penyergapan. Saat hantu tua Zan berada dalam jarak 1000 kaki, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Penyergapan keempat, layar darah hantu. Hantu tua Zan tiba-tiba berhenti dan kebingungan muncul di matanya. Gemuruh menggelegar bergema saat kabut berwarna darah muncul di hadapannya. Kabut menjadi berubah wajah merah seperti hantu dan membiarkan hantu tua Zan. Ilusi ini bahkan bisa memanggil Daois 7 warna, jadi hantu tua Zan juga tidak bisa menghindarinya. Ketika hantu tua Zan dilahap oleh wajah hantu itu, dia segera duduk, dan ekspresinya terus berubah. Pada saat yang sama, kapak Wang Lin mendekati Tao 7 warna, dan suara kapak yang terbang menembus bergelombang. Wang Lin tahu pukulan ini tidak bisa melukai Tao 7 warna, jadi dia bersedia menghancurkan senjatanya. Kapak pemisah surga hancur berkeping-keping, dan kekuatan penghancurnya pun keluar. Tubuh asli Wang Lin roboh dan darah berceceran di mana-mana. Namun, dengan tubuh abadi kuno, tubuhnya dengan cepat pulih saat dia mundur menuju avatarnya. Pada saat tubuh aslinya tumpang tindih dengan avatarnya, dia telah pulih sepenuhnya. Namun, darah masih mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan jatuh ke jubah putihnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Sedangkan untuk Tao 7 warna, rambut berantakan dan pandangan dipenuhi kegelapan. Dia melangkah menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, jenderal ketiga dan penguasa menggali keluar dari lautan api. Namun, tepat setelah mereka mengumumkan keluar, mereka berhenti, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Hantu tua Zan dikelilingi oleh awan kabut merah dan duduk di sana dengan wajah terdistorsi 1000 kaki dari Wang Lin. Rambut 7 warna Daois berantakan, dia tampak seperti sedang dalam keadaan menyesal, seolah-olah dia gila. Mereka tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, mereka hanya melihat hasilnya. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Penguasa dipenuhi rasa tidak percaya karena dia tahu betapa kuatnya Daois 7 warna dan hantu tua Zan. Kedua, orang itu benar-benar berakhir dalam keadaan yang tergeletak di hadapan Wang Lin. Hal ini menyebabkan jantung bergetar. Jenderal Azure Dragon tersentak dan menatap Wang Lin dengan rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hal semacam ini menjadi lebih mengejutkan ketika ada perbandingan. Wajah kura-kura hitam menjadi pucat dan dia melihat sekelilingnya. Dia ingat Dao Surgawi Wang Lin, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia bahkan merasa menyesal datang ke sini. Perasaan Vermilion Bird General lebih rumit. Sulit untuk menekan kepuasan di jantung. Ada juga selir ke-6. Dia baru saja lolos dari lautan api dan terluka. Sekarang dia melihat pemandangan yang mengerikan ini, ketakutannya terhadap Wang Lin muncul kembali. Namun sebenarnya, Wang Lin telah menggunakan 5 dari 7 jebakannya dan terluka. Avatar dan tubuh aslinya terluka parah. Jika bukan karena dia menahan nafas, dia pasti sudah jatuh pingsan. Dia telah tiba di sini lebih dulu dan menyiapkan penyergapan, tetapi dia masih terluka dalam kondisi seperti itu. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Tao 7 warna. Niat membunuh 7 warna Daois terhadap Wang Lin telah mencapai puncaknya. Saat ini,
dia dengan cepat mendekat dan mengangkat tangannya. Dia bahkan tidak akan mengambil jiwa ketiga tetapi akan membunuh Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tenang. Saat Daois 7 warna mendekat, Wang Lin masih memegang busur Li Guang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Daois 7 warna dengan tangan kirinya. Dao surgawi, menyalakan dunia. Pada saat ini, dunia bergetar dan tempat raksasa muncul di hadapan 7 warna Daois. Dari jarak jauh, celah ini tampak seperti mulut yang besar. Nether Beast muncul, dan tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan dingin dan kejam di dalam. Saat Tao 7 warna mendekat, ia memadatkannya. Begitu Nether Beast membuka mulut, ia menghidupkan semua kehidupan. Beberapa dari murid 7 Dao Sekte berjuang untuk melepaskan diri dari lautan api. Saat mereka bebas dan melihat sekilas apa yang sedang terjadi, mereka tersedot ke dalam mulut Nether Beast. Bahkan sebagian lautan api di langit dilahap oleh Nether Beast. Ekspresi jenderal berubah drastis dan ketiga mereka memperkuat tubuh mereka untuk melawan. Namun, selir ke-6 tidak bisa melawan kekuatan hisap dan ditarik ke dalam mulut Nether Beast saat dia berteriak. Sang penguasa benar-benar terkejut. Dia memandang Nether Beast dengan wajah pucat. Saat pertama kali melihat Nether Beast, dia sudah menebaknya. Adegan di mana titik dilahap adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Saat pertama kali melihat Nether Beast, dia ragu-ragu dan tidak tahu karena ekspresi bodoh Nether Beast. Namun, melihat mata yang dingin dan kejam sekarang, penguasa tidak ragu untuk mundur. Ekspresi Daois 7 warna berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap Nether Beast dengan mata penuh kejutan. Surga, Dao surgawi. Nether Beast belum lengkap, jadi tidak bisa memanaskan orang yang terlalu kuat. Wang Lin mengetahui hal ini, tapi dia masih melakukan penyergapan kelima hanya untuk mengejutkan Tao 7 warna. Bagaimanapun, Wang Lin tidak bisa menggunakan mantra stop pada 7 warna Daois. Dia tidak bisa menahan reaksi balik yang akan ditimbulkannya. Akibatnya, dia hanya bisa memanggil Nether Beast untuk menciptakan efek yang mirip dengan mantra stop. Penyergapan ke-6, Wang Lin mengungkapkan senyuman muram, tapi senyuman ini sangat lemah, dan darah terus mengalir keluar dari sudut mulut. Hal ini membuat senyumnya sangat gelap dan suram. Tangan kiri Ang Lin menyentuh tanah. Metode yang digunakan macan putih untuk mengendalikan kekuatan yang dipelajari Wang Lin dari Vermilion Bird generasi kedua yang tersebar di seluruh tanah. Getaran itu menstimulasi Eyefish, yang sedang tidur dan bermutasi jauh di bawah tanah. Juga pada saat ini, lingkaran darah yang ditarik Wang Lin terbang ke udara dan batasannya menghilang. Bau darah dan energi asal tidak lagi tersembunyi dan keluar seluruhnya. Lingkaran darah ini terbang menuju 7 warna Daois. Saat Daois 7 warna tersadar dari kedamaiannya, lingkaran darah itu meledak. Aura dari lingkaran darah yang mengelilingi Daois 7 warna. Planet ini bergemuruh, dan suara gemuruh yang mendominasi yang telah tertidur selama bertahun-tahun datang dari dalam planet ini. Pada saat yang sama ketika suara gelombang muncul, pasir kuning di planet ini melonjak ke atas. Pasir kuning berjatuhan seperti hujan dan membentuk tirai. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang teredam dari bawah tanah melonjak ke atas. Saat suara gemuruh menggema, seluruh planet mulai bergetar. Pasir kuning sebelum Wang Lin mulai tenggelam, dan suara gemuruh menjadi lebih jelas. Dalam sekejap, seekor binatang mirip ular berlari keluar dari bawah tanah. Itu adalah binatang raksasa yang tertutup tanah, dan tebalnya 10.000 kaki. Bentuknya seperti cacing tanah raksasa, dan bagian yang menonjol adalah mulut. Dari jauh, mulutnya tampak menutupi sebagian besar wajahnya. Ia membuka mulutnya dan menyerang Daois 7 warna. Mata binatang itu masih tertutup, seolah tertutup permanen. Jika ia memiliki banyak tentakel di sekeliling tubuhnya, ia akan terlihat seperti ular Moongazar. Namun, saat ini terlihat sangat berbeda. Binatang itu langsung mendekati 7 warna Daois. Saat ia akan melahap Tao 7 warna, tangannya membentuk segel dan menamparkan binatang itu. Telapak tangan 7 warna menghantam kepala binatang itu dan suara bergelombang. Binatang itu mengeluarkan raungan yang keras dan didorong mundur sejauh 1000 kaki. Namun, tubuhnya berputar dan mengecil, dan berhenti sebelum menarik napas. Saat dihirup, tubuh Daois 7 warna bergetar. Cahaya 7 warna dalam jumlah besar ditarik keluar dari tubuhnya, diserap oleh binatang ini. Ekspresi Daois 7 warna berubah dan ekspresi ketiga umum juga berubah.
Penampilan dan aura binatang ini sangat kuat dan menimbulkan gelombang di hati mereka. Ketika jenderal ketiga dan penguasa melihat binatang ini, mereka segera mengenalinya. Ikan mata, ini sebenarnya adalah eyefish. Aku telah memperhatikan bahwa tempat ini memiliki binatang buas yang ganas, tetapi sebenarnya ini adalah ikan mata. Ikan mata yang tumbuh tanpa batasan apapun. Bertahun-tahun telah berlalu hingga binatang ini tumbuh. Sang penguasa menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah si eyefish dengan ekspresi serius. Benua astral abadi memiliki binatang bernama ikan mata. Sejak ikan itu lahir, hingga mati, matanya tidak pernah terbuka. Namun, ada legenda yang mengatakan bahwa begitu mata mereka terbuka, dunia akan berubah warna. Jenderal kura-kura hitam mengamati eyefish dan memikirkan serangkaian rumor. Eyefish bergerak dan menyerang Daois 7 warna. Binatang buas ini menyimpan dendam, dan telapak tangan Daois 7 warna telah membuatnya sangat menyakitkan. Ia menyerang ke depan dan mulai memanas sekali lagi. Tubuh binatang itu terlalu besar, dan bagian yang keluar dari tanah hanya sebagian kecil. Meski begitu, saat ia menyerang ke depan, ia menutupi langit dan menciptakan bayangan besar. Niat membunuh muncul di mata 7 warna Daois. Dia mengangkat tangan dan membentuk segel sambil menunjuk ke langit. Kekuatan tarik gunung, Tao 7 warna meraung dan mengetuk tangan. Lengan raksasa 7 warna muncul di langit gelap dan meraih ke arah eyefish. Dalam sekejap, lengan raksasa itu meraih eyefish. Sang Tao 7 warna mengeluarkan raungan lagi dan lengannya terangkat. Bumi bergemuruh dan tubuh eyefish setinggi 100.000 kaki. Ditarik keluar dari planet ini oleh tangan ilusi saat ia berjuang. Setelah ditarik keluar, tanpa ampun ia dihempaskan ke bumi. Planet ini bergetar hebat seolah-olah akan hancur. Tubuh raksasa eyefish mendarat di tanah, ungu dalam jumlah besar darah menyembur keluar dan bercampur dengan pasir kuning. Tangisan terserap keluar dari mulut eyefish. Mata yang tertutup bergetar saat ia berusaha membukanya. Pada akhirnya, ia tidak dapat membukanya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencegahnya membuka matanya. Namun, selimut itu menyebabkan planet ini bergetar lebih hebat lagi. Saat Daois 7 warna menoleh ke arah Wang Lin, ekspresi berubah drastis. Planet ini bergetar dan suara gemuruh. Di 8 gurun lainnya di planet ini, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Pasir kuning membengkak seperti gunung dari 8 gurun dan semuanya mengalir menuju tempat ini. 8 gunung besar membentuk garis lurus dan mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, 8 gunung tiba, dan pasir kuning runtuh membentuk 8 bayangan raksasa. Ini sama sekali bukan gunung, melainkan 8 eyefish yang panjangnya 100.000 kaki. Planet ini tidak hanya memiliki 1 eyefish, tapi 9. Selain yang pertama terluka parah, 8 lainnya keluar dari planet ini dan mengelilingi Tao 7 warna. Mereka semua membuka mulut dan menuduhnya. Bumi bergetar dan pasir kuning berhamburan. Wang Lin masih duduk di sana, dan dia menyingkirkan jiwa ketiga. Tangannya tiba masih memegang busur Li Guang, dan dia seperti patung. Dia tetap tak bergerak dengan busur di tangannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Serangan ini akan mengejutkan langit dan membuat para dewa hantu menangis. Saat ini, peluang ini telah muncul. Saat 8 ikan mata menyerang Daois 7 warna, Wang Lin tiba-tiba berdiri. Tangan posisinya mengangkat busur dan tangan kirinya menarik tali busur. Dalam sekejap, dia menarik busurnya hingga seperti bulan purnama. Anak panah itu muncul di tali busur saat ditarik sepenuhnya. Anak panah itu mengarah ke arah Tao 7 warna dan aura destruktif menyebar. Wang Lin sama sekali tidak ragu melepaskan tangan kirinya. Tali busurnya memantul tanpa ampun dan anak panahnya melesat ke arah 7 warna Daois. Ketika panah Li Guang ditembakkan, dunia berubah warna, awan berserakan, bumi bergetar, dan langit meredup. Niat membunuh yang tak terlukiskan ditembakkan dengan panah dan menembus langit, dunia, dan setiap rintangan saat melesat ke arah 7 warna Daois. Ekspresi menjadi cetak pasi dan dia dengan cepat mundur. Dia telah menghilangkan 2 kali oleh panah ini, jadi rasa sakitnya terukir di hatinya. Mata ketiga jenderal itu dipenuhi ketakutan. Mereka juga pernah merasakan kekuatan panah ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Wang Lin telah menembakkan panahnya pada saat yang sangat cerdas, tepat saat 8 eyefish menerkam.
Ekspresi Daois 7 warna berubah dan pupil matanya menyusut. Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan sedikit 7 warna tubuhnya. Tepat pada saat ini, 8 ikan mata mendekat. Saat suara gemuruh menggema, panah Li Guang milik Wang Lin menembus cahaya 7 warna dan mendarat di tubuh Tao 7 warna. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Planet ini runtuh dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya lebih baik ke segala arah. Wang Lin mundur dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi dia masih memegang busur di tangannya. Jenderal ketiga itu terkena riak panah ini dan terbatuk-batuk darah. Mereka mundur dengan panik meninggalkan planet ini. Namun, pada saat ini, raungan kemarahan menggema dan 8 eye fish berlumuran darah ungu saat mereka didorong mundur sejauh 10.000 kaki. Cahaya 7 warna di sekitar 7 warna Daois menjadi terdistorsi dan segera menyala. Daois 7 warna di dalamnya terungkap. Dadanya berantakan. Anak panah itu telah menembus dada, tetapi Tao 7 warna telah menangkap ujung anak panah tersebut, sehingga tidak dapat menembus dan menghancurkan tubuhnya. Wajah Tao 7 warna pucat, tetapi ekspresi sangat tajam. Dia tanpa ampan mencabut anak panah dari dadanya, menyembur ke darah mana-mana. Dikombinasikan dengan ekspresi garangnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, saat dia menarik anak panahnya, 8 eye fish mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Tubuh mereka gemetar saat darah menyebar, dan mata tertutup sedikit terbuka. Mata ke-8 eye fish terbuka sedikit, dan cahaya hitam menyebar. 8 ikan mata menyerang dengan marah ke arah 7 warna Daois. Kali ini, tubuh mereka ditutupi oleh cahaya hitam dari mata mereka, membuat mereka terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin memegang busur di tangan kirinya dan cahaya keemasan muncul di matanya. Dia tidak ragu untuk menarik busurnya untuk kedua kalinya. Anak panah di tangan Tao 7 warna menghilang dan muncul di busur Wang Lin. Dia memandang Daois 7 warna dan berniat membunuh memenuhi matanya. Tangan pertanda mengendur dan anak panah kedua terbang seperti seberkas cahaya. Orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma berkeliaran di perkemahan, tidak ikut serta dalam pertempuran gila ini. Saat mereka melihat Wang Lin menarik busur 2 kali dan merasakan energi yang kuat, ekspresi mereka berubah. Murid mata lelaki tua bernama Ma menyusut dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin menggunakan busur Li Guang, jadi perasaan terkejutnya sangat kuat. Busur Li Guang sebenarnya ada di tangan. Saya mengerti sekarang. Ketika dia pergi ke planet 5 elemen, selain mengandalkan Dao Surgawi, kartu terbesarnya adalah busur ini. Ekspresi Yun Yifeng tenang, tetapi gelombang besar muncul di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi ketakutan di hatinya. Dia merasa beruntung karena dia tidak memaksa Wang Lin mengambil busur ini. Dia tidak yakin dia bisa menahan satu pukulan darinya. Saat panah kedua ditembakkan, cahaya keemasan di mata Wang Lin runtuh seolah-olah akan menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin memaksanya untuk melakukan reformasi dan mempertahankan sebagian. Sepotong ini adalah yang terakhir dari kekuatan garis keturunan surgawinya. Wang Lin khawatir orang lain akan melihatnya, jadi dia menutup matanya saat menembakkan panah kedua. Wang Lin mengerti bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk satu tembakan lagi, tapi itu akan menjadi tembakan terakhir. Anak panah itu melesat dan dunia bergemuruh. Ruang terlipat seperti kain sutra seolah-olah akan runtuh. Sang Tao 7 warna meraung. 8 eye fish yang telah membuka matanya sudah mengejutkannya. Ketika panah kedua Wang Lin ditembakkan, Tao 7 warna bahkan lebih terkejut, dan dia melancarkan pukulan penuhnya. Cahaya 7 warna menyebar dan 7 lapisan cahaya dengan warna berbeda muncul di hadapannya. Saat mereka muncul, 8 eye fish mendekat. 8 mata ikan menyusut saat mereka mendekat. Saat cahaya hitam bersinar, mereka berubah menjadi 8 anak panah. Ke-8 anak panah ini bertahan sama dengan anak panah Li Guang. Tidak ada perbedaan, bahkan auranya pun sama. Semua orang di sini terkejut dengan ini. Mungkinkah ini kekuatan super yang dikabarkan dimiliki oleh eye fishes setelah mereka membuka mata? Orang tua bernama Ma dari planet 5 elemen melihat dari jarak dekat dari jarak jauh. Grand Empyrean Xuan Luo dengan tenang melihat ke-8 eye fishes. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu tentang kekuatan super yang dimiliki eye fishes.
Saat Eyfish membuka matanya, mereka bisa berwujud apa saja dan mendapatkan sebagian dari kekuatan. Namun, sangat sulit bagi binatang ini untuk membuka matanya. Yang ada di gua ini sangat menarik. Mata Xuan Luo berbinar dengan sedikit ketertarikan. 9 panah Li Guang bercampur menjadi satu, sehingga mustahil untuk mengetahui mana yang asli. Mereka langsung menembak ke arah 7 warna Daois. Ekspresinya berubah dengan cepat dan layar cahaya 7 warna di sekelilingnya terdistorsi saat suara gemuruh menggema. Layar cahaya 7 warna runtuh, dan bersamaan dengan itu, 9 panah Li Guang juga runtuh. Namun, mereka tidak menghilang, mereka berubah menjadi 8 mata ikan. Mereka mendarat tidak jauh dari tempat pertama berada, dan ke-9 Eyfish tersebut menimbulkan nafas terakhirnya. Keruntuhan ini menciptakan gelombang kejut yang menutupi penglihatan dan indera ketuhanan seseorang. Li Guang Arrow yang ke-9 menembus segalanya dan ke arah 7 warna Daois. Serangan diperkirakan datang dari gelombang kejut, dan suara gemuruh. Ketika gelombang kejut menghilang, Tao 7 warna dapat terlihat. Dia batuk darah dan ada lubang sebesar kepalan tangan di dada. Dia terluka parah oleh busur Li Guang. Dia meraung marah dan menyerang ke depan. Mengabaikan luka-lukanya, dia menyerang Wang Lin. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa kegilaan. Orang tua ini akan menyerahkan jiwa ketiga untuk membunuhmu. Tao 7 warna mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. 9 matahari yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. 9 matahari ini adalah mantra paling kuat dari 7 warna Daois. Dia menggunakannya tanpa ragu untuk membunuh Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat pasi. Saat ini, dia seperti lampu minyak yang mengering dan sangat lemah. Dia membekukan gigi sambil mengangkat busur Li Guang dengan tangan kirinya dan menariknya dengan tangan mencurigakan. Ini adalah yang ketiga kalinya, dan Wang Lin tahu ini mungkin yang terakhir. Tali busur ditarik ke belakang dan anak panah muncul sekali lagi. Masih ada darah di anak panah itu. Tangan kanan Wang Lin mengendur dan anak panahnya ditembakkan untuk ketiga kalinya. Saat panah ketiga ditembakkan, Wang Lin segera menutup matanya untuk menyembunyikan cahaya keemasan yang benar-benar menghilang dari matanya. Dada Daois 7 warna berlumuran darah. Saat anak panah mendekat ketiga, ia membentuk segel dan membuka tangannya. Ada kebingungan di matanya, dia belum pernah terluka seperti ini seumur hidupnya. Yang membuatnya semakin gila adalah orang yang melukainya adalah Wang Lin, yang tingkat kerusakannya jauh di bawah. Apa yang membuatnya semakin merasa tercekik adalah bahwa busur Li Guang yang telah melukainya adalah sesuatu yang dia perintahkan untuk diberikan kepada penguasa. Dia awalnya bermaksud memberi Wang Lin busur untuk memancing Lian Daofei. Kemudian, setelah terjadi kedekatan antara Wang Lin dan hantu Tua Zan, Wang Lin akan menggunakan busur tersebut untuk melukai hantu Tua Zan. Lagi pula, baik dia maupun hantu Tua Zan tidak bisa menggunakan busur ini, karena busur ini tidak lengkap. Namun, dia tidak menyangka akan terluka parah oleh busur Li Guang. Kegilaan di hatinya membuatnya mengabaikan segalanya untuk membunuh Wang Lin. Saat tangannya membentuk segel, 9 matahari bersinar terang. Mereka terbang dan menyerang panah ketiga. Gemuruh menggelegar bergema saat anak panah ketiga melonjak dengan 9 matahari. 9 matahari runtuh, namun panah ketiga juga menunjukkan tanda-tanda menghilang. Cahaya yang menyilaukan muncul dan menghancurkan segalanya. 9 matahari meledak dan kekuatan destruktif menyebar. Kekuatan mereka sungguh tak terlukiskan. Jenderal Azure Dragon terlalu dekat, dan kekuatan penghancurnya menyentuhnya. Tubuhnya roboh dan dia langsung mati. Dunia mulai hancur. Dunia ini hancur. Namun, ini bukanlah akhir. Kekuatan penghancur ini adalah kekuatan penuh dari 7 warna Daois, dan 300 dunia yang hancur tidak dapat ditahan. Ketika kekuatan destruktif menyebar, 300 dunia yang hancur mulai runtuh satu demi satu. Wajah kura-kura hitam dipenuhi teror dan dia menjerit saat dia mundur bersama Jenderal Burung Vermilion. Penguasa menjadi pucat dan berubah menjadi sinar merah saat dia melarikan diri. Di tempat itu, ekspresi selir ketiga, Dao Master Blue Dream, dan orang-orang dari planet 5 elemen berubah. Mereka semua mundur dari bunga pertama yang membentuk 300 dunia yang hancur. Di pusat kekuatan destruktif, dada 7 warna Daois bergetar. Tabrakan panah dan 9 matahari menciptakan gelombang kejut yang memenuhi tubuh, menyembur keluar dari darah dadanya dan dia terluka parah.
Namun, matanya masih dipenuhi kebingungan. Anda sangat dekat dengan kekuatan penghancur ini. Dengan tingkat terobosan Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menolaknya. Wang Lin memang yang paling dekat, dan kekuatan penghancur mendekatinya. Dunia sedang runtuh, dan bahkan dengan warisan Dao kunonya, dia tidak dapat menolaknya. Selama itu menyentuh tubuhnya, dia akan hancur. Namun, karena Wang Lin berani melakukan penyergapan ini, dia secara alami sudah siap. Dia mengira kekuatan destruktif ini akan muncul. Saat kekuatan destruktif mendekatinya, tangannya membentuk segel dan tangan meraih kegelapan. Saya minta maaf. Wang Lin menghela nafas. Cahaya emas yang meledak mengerikan dan orang gila yang sedang tidur mengenakan jubah berantakan muncul di hadapan Wang Lin. Orang gila itu memiliki tubuh surgawi abadi yang lengkap. Bahkan jika sistem bintang runtuh, tubuhnya tidak akan terluka. Orang gila itu masih tidur dan belum pernah bangun. Dia merasa sedikit tidak nyaman karena Wang Lin meraih bahunya, jadi dia memutar sedikit dan terus tidur. Namun, pada saat ini, kekuatan penghancur datang dan menghantam orang gila itu. Tubuh orang gila itu bersinar terang dan tetap tidak terluka di bawah kekuatan penghancur. Namun, tubuh orang gila itu bergetar dan matanya perlahan terbuka. Matanya memuaskan kebingungan dan sedikit kemarahan. Dia masih belum bangun dan setengah tertidur. Dia mulai mengaum dengan marah pada Tao Tujuh Warna, yang ada di depannya. Siapa? Siapa ini? Siapa yang berani mengganggu tidur raja ini? Kalian semua pengganggu, raja ini akan memberi tahu kakaknya. Orang gila itu meraung ke arah Tao Tujuh Warna, bahkan tidak menyadari bahwa Wang Lin memegang bahunya dan menggunakannya untuk memblokir sebagian besar kekuatan penghancur. Kalian keterlaluan. Kalian semua berani menggelitik raja ini saat aku sedang tidur. Kamu. Saat orang gila itu meraung, dia benar-benar mulai mendengkur. Kepalanya dimiringkan dan dia tertidur sekali lagi seolah-olah semua yang dia katakan sebelumnya hanyalah sekedar dia yang sedang tidur sambil berbicara. Namun, penampilan dan perkataannya menyebabkan banyak kekacauan di area sekitarnya. Tao Tujuh Warna terluka parah, dan setelah dia melihat Lian Daofei, ekspresi berubah. Pikirannya menjadi sadar. Dia tidak tahu berapa kali Wang Lin bisa menembakkan busur Li Guang, dan jika Wang Lin bekerja sama dengan Lian Daofei, dia mungkin benar-benar mati di sini. Sekarang dia terluka parah, dia mengatupkan giginya dan, untuk pertama kalinya sejak dia mulai melawan Wang Lin, memilih untuk melarikan diri. Di perbincangan, hantu Tuazan, yang dikelilingi oleh layar hantu, telah membuka matanya, namun dia memilih untuk tidak keluar dari kabut. Dia telah menyaksikan semuanya, dan matanya bersinar. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, penguasa yang melarikan diri gemetar dan hampir seperti ketika orang gila itu meraung. Bu, Tuan, ada juga Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion yang melarikan diri. Mata mereka dipenuhi dengan kesenangan saat mereka melihat orang gila yang mengangkat Wang Lin. Lian Daofei, bukan hanya ketiganya yang mengejutkan. Di suatu perjumpaan, selir ketiga langsung menjadi pucat dan tertegun sejenak. Ada juga orang-orang dari planet lima elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Mereka semua cemas. Orang tua bernama Ma memandang orang gila itu dengan ketakutan yang tak terlukiskan di matanya. Dia sebenarnya ada di sini. Orang tua bernama Ma tidak tahu bahwa Lian Daofei pernah datang ke sini di masa lalu. Jantungnya bergemuruh dan pikirannya menjadi kosong. Grand Empyrean Xuan Luo sedang berjalan menuju 9 ikan. Dia telah mengambil ikan kelima ketika dia tiba-tiba berhenti dan dengan hati-hati memandang orang gila itu. Matanya mengungkapkan cahaya misterius. Lian Daofei, adik laki-laki Lian Daozhen. Dia juga datang ke sini. Berkat menggunakan orang gila itu sebagai perisai, kekuatan penghancurnya melemah hingga ke titik di mana warisan Dao kuno Wang Lin dapat menahannya. Saat orang gila itu kembali tidur, Wang Lin dengan cepat mundur menuju 9 Eye Fishes. Wang Lin bergerak sangat cepat dan tiba di sebelah 9 ikan mata sambil memegangi orang gila yang sedang tidur itu. Saat dia melihat ke atas, pupil matanya mengecil. Dia hanya melihat 4 dari 9 Eye Fish yang tersisa. 5 lainnya telah menghilang. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia mengganti lengan bajunya. Ikan 3 mata diambil olehnya. Saat dia ingin mengambil yang keempat, benda itu menghilang di hadapannya.
Kulit kepala Wang Lin menjadi mati rasa dan dia melihat ke arah tempat Ifish menghilang. Tidak ada apapun di sana, hanya suara runtuhnya 300 dunia yang hancur yang bergema. Xuan Luo berdiri di sana dan memandang Wang Lin yang berhati-hati dan terkejut, melihat senyuman bangga. Melihat ekspresi Wang Lin, senyumannya menjadi semakin lebar. Mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak dapat dibedakan. Dia tahu rahasia tentang Ivy-ses. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh penguasa 7 warna setelah dia mulai membesarkan mereka di 300 dunia yang hancur. Wang Lin muncul dalam ingatan jiwa ketiga. Jika ada 2 Ifish, 1 jantan dan 1 betina, maka akan terjadi hubungan antara keduanya. Koneksi ini akan tetap ada meskipun seseorang memasuki ruang penyimpanan atau penghalang. Hubungan ini akan bertahan hingga kematian. Wang Lin dengan cepat memikirkan segalanya dan mundur tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat itu, hantu Tua Zan, yang telah lama sadar tetapi tetap berada di dalam kabut, berjalan keluar. Setelah keluar dari kabut, hantu Tua Zan memiliki 2 pilihan di hadapannya. Dia bisa membunuh Wang Lin dan mengambil jiwa ketiga, atau mengejar Daois 7 warna dan menggunakan kesempatan sekali seumur hidup ini ketika Daois 7 warna terluka parah untuk menyatukan jiwa mereka. Meskipun demikian, perpaduan ini tidak akan lengkap jiwa tanpa ketiga, itu hanya akan tersingkir menjadi dan bukan fusi, tapi tidak akan ada penyesalan. Meskipun tingkat ketajamannya akan tetap sama, tidak akan ada yang menandinginya untuk mendapatkan jiwa ketiga. Kedua pilihan tersebut memberikan godaan besar bagi Old Ghost Zan. Jika dia pertama kali mencoba membunuh Wang Lin, dia masih takut pada busur Li Guang. Dia tidak yakin berapa banyak tembakan yang masih bisa digunakan Wang Lin, dan jika dia membuang terlalu banyak waktu, Tao 7 warna akan pulih, jadi itu tidak sepadan. Namun, dia tidak mau melepaskan Wang Lin. Dia ingin memukul 2 burung dengan 1 batu dan menangkap keduanya di sini. Keraguan ini hanya berlangsung sesaat sebelum hantu Tua Zan keluar dari kabut. Pada saat ini, suara serak Wang Lin bergema di 300 dunia yang hancur. Hantu Tua Zan menyiarkan berapa banyak tembakan yang tersisa. Wang Lin berbicara dengan nada suram saat dia membawa orang gila itu dan mundur ke ekosistem. Bahkan ketika dia menghilang ke dalam pusaran air, dia masih dengan dingin menatap hantu Tua Zan. Ilusi di sekitar hantu Tua Zan kabur, tapi dia juga menatap Wang Lin, meski tidak mengejarnya. Dia tidak tahu berapa banyak tembakan yang tersisa dari Wang Lin. Dia selalu berhati-hati dan tidak mau berjudi. Wang Lin memilih untuk menganalisis Daois 7 warna yang parah daripada hantu Tua Zan karena, menurutnya, Daois 7 warna lebih emosional. Lagi pula, warisan hanya mewarisi mantra, sedangkan hantu Tua Zan mewarisi semua pemahamannya, jadi kemungkinan besar hantu Tua Zan akan lebih rasional. Jika itu adalah Tao 7 warna, Wang Lin tidak bisa menilai secara akurat keputusan apa yang akan dia buat, tetapi jika itu adalah hantu Tua Zan, Wang Lin akan yakin 80%. Ini adalah hasil paling memuaskan yang bisa didapat dari 7 penyergapan tersebut. Wang Lin tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa membunuh Tao 7 warna, tapi dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan kekuatan. Dia telah menciptakan banyak kerugian bagi Tao 7 warna dan bahkan melukainya secara serius sebelum memikat hantu Tua Zan untuk bertindak. Di satu sisi, dia melawan Daois 7 warna adalah untuk menakut-nakuti hantu Tua Zan agar hantu Tua Zan tidak bertindak gegabah. Di sisi lain, dia juga telah menyiapkan hadiah yang bagus untuk hantu Tua Zan. Semuanya akan bergantung pada apakah hantu Tua Zan akan menerima hadiah itu atau tidak. Sebenarnya, meskipun rencana Wang Lin memiliki kekurangan, hal itu membuat hantu Tua Zan semakin ragu. Setelah Wang Lin menghilang, mata hantu Tua Zan berbinar. Dia berbalik ke arah mana 7 warna Daois melarikan diri dan memaksa keluar dengan keserakahan di matanya. Penguasa telah menyaksikan semuanya dari kejauhan, dan matanya berbinar. Dia samar-samar melihat sesuatu, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak berbicara untuk mengingatkan hantu Tua Zan tetapi mulai membuat rencana sendiri. Saat Wang Lin memasuki pusaran, 300 dunia yang hancur semuanya runtuh. Di inti dunia gua, semua embun pada bunga kuning di dalam tungku berubah menjadi gas dan menghilang. Kemudian bunga besar itu perlahan-lahan berbaring. Wang Lin tidak tahu apakah orang-orang yang tersisa masih hidup atau mati. Setelah dia menghilang dari pusaran,
dia menghilang dari tempat bunga pertama berada dan muncul di dunia lain. Tepat setelah dia muncul, darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin dan wajahnya. Dia menyingkirkan orang gila yang sedang tidur itu dan tidak punya waktu untuk menenangkan diri saat dia melihat sekeliling. Tempat ini remang-remang, tapi ada sekuntum bunga yang memancarkan cahaya seram dan hawa dingin. Rasa dingin ini berasal dari es. Bunga ini adalah bunga beku. 5 bunga 8 pintu. Ini adalah nama mekanisme perlindungan di dalam dunia gua. Wang Lin menatap bunga beku itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak informasi tentang jiwa ketiga, dia tahu nama perlindungan ini. 300 dunia yang hancur adalah bunga pertama, dan dunia beku ini adalah bunga kedua. Mungkin bunga yang tersisa rusak atau bahkan hilang, tapi Wang Lin tidak bisa menyadarinya, jadi dia tidak bisa menebak dengan baik. Yang disebut 8 pintu disembunyikan di bunga terakhir. Wang Lin telah belajar dari jiwa ketiga bahwa kunci untuk membuka bunga terakhir adalah kenangan dari jiwa ketiga. Di antara 8 pintu, 7 di antaranya palsu dan hanya 1 pintu yang asli. Pintu itu menuju ke benua astral abadi. Alasan mereka berada di bunga terakhir adalah karena bunga kelima adalah segel di pintu. Menatap bunga kedua yang membeku, Wang Lin ragu-ragu, tapi segera matanya memenuhi tekad. Tubuhnya menyatu dengan bunga dan perlahan menghilang ke dalam es. Dia sudah terluka parah, dan dia memasuki bunga kedua tanpa sembuh. Energi dingin di sekitarnya. Ketika tubuhnya muncul di dunia beku, dia batuk seteguk darah. Saat darahnya menyembur keluar, darah itu membeku dan jatuh ke tanah. Wang Lin terhuyung ke tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Saat dia melihat sekelilingnya, dia menjadi terkejut. Tempat ini adalah dunia yang beku. Bumi, langit, dan bahkan awan semuanya membeku. Benua terapung itu menggantung seperti es raksasa. Di mana bunga kedua ini? Ekspresi Wang Lin serius saat perasaan ilahi menyebar. Dia tidak menemukan informasi apapun tentang tempat ini dari jiwa ketiga. Saat perasaan ilahi menyebar, matanya perlahan bersinar. Ada banyak kekuatan hidup di dunia ini. Kekuatan hidup ini berada di dalam dunia beku ini seolah-olah sedang tidur. Wang Lin bahkan merasakan aura dewa kuno yang familiar di sini. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kiri. Aura dewa kuno yang datang dari arah itu sangat kuat. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menekan lukanya dan bergerak ke kiri menuju aura dewa kuno. Setelah dupa beberapa saat, Wang Lin berhenti. Dia membiarkan angin dingin menerpa wajahnya saat dia melihat ke depan. 100.000 kilometer sebelum Wang Lin, itu adalah dunia beku lainnya, dan di sana duduk seorang wanita berambut panjang. Dia menghadap Wang Lin, dan di antara penandanya ada 7 bintang dewa kuno. Bintang-bintang perlahan berputar dan mengeluarkan pancaran aura dewa kuno. Dewa kuno perempuan, keretakan spasial di luar planet Dongling. Bulu mata wanita itu bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Dia dengan tenang melihat ke kedamaian dan melihat Wang Lin. Menatap mereka. Selamat datang di Sekte Dongling, wanita itu berbicara dengan lembut. Suaranya sangat indah menggema di dunia yang membeku ini. 100.000 kilometer jauhnya, Wang Lin merenung dalam diam. Wang Lin ingat mengapa aura dewa kuno ini begitu familiar. Saat dia membunuh leluhur keluarga Siang di planet Dongling, dia merasakan aura ini. Tempat ini adalah planet Dongling. Wang Lin mengambil satu langkah dan riak menggemuruh di bawah kakinya. Dia melintasi 100.000 kilometer dalam satu langkah dan tiba 1000 kaki dari dewa kuno perempuan. Wanita itu memandang Wang Lin dengan cahaya misterius yang tersembunyi di bawahnya yang tenang. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Sekte Dongling, bukan planet Dongling. Kami pernah bertemu sebelumnya. Namaku Wang Lin, aku ingin tahu siapa namamu. Wang Lin memandang wanita itu, terutama 7 bintang di antara kelopak mata, dan duduk. Wanita itu dengan lembut berkata, Yunna, tetua Dewa Sekte Dongling di bawah penguasa surgawi. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, apakah tempat ini di planet Dongling atau Sekte Dongling, mengapa ada di bunga kedua? Kamu adalah orang pertama yang memasuki dunia beku ini dari pintu masuk inti gua. Saya dapat merasakan jiwa guru di dalam diri Anda. Kata-kata wanita itu lembut, tetapi ketika Wang Lin mendengarnya, jantungnya berdetak kencang. Tuan, Wang Lin tidak berbicara, tapi dia menatap Yunna, menunggunya untuk melanjutkan.
Ini adalah bunga kedua dari 5 bunga 8 pintu. Segala sesuatu di sini diciptakan oleh guru, termasuk saya, yang mengandung setetes darah hati Yemo. Ini adalah sekte Dongling, dan itu dibuat dari ingatan guru. Itu harusnya bertahan sama dengan sekte Dongling di benua astral abadi. Tuanku adalah penguasa surgawi 7 warna. Pada tahun-tahun awalnya, dia adalah murid dari sekte Dongling, tetapi karena suatu alasan, dia diusir. Dia kemudian menciptakan tempat ini untuk mengenang sekte lamanya. Semua yang ada di sini dipelihara oleh kekuatan hidup guru. Begitu dia mati, semua yang ada di sini akan kehilangan kekuatan hidupnya dan dibekukan. Kamu adalah orang pertama yang memasuki tempat ini, dan kamu memiliki jiwa guru, jadi kamu adalah penguasa tempat ini, Yunna berbicara dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Kamu terluka. Aku memiliki darah jantung Yemo yang terakhir. Setelah kamu menyatu dengannya, kamu akan lengkap, dan kamu seharusnya bisa menggunakannya untuk menyembuhkan. Wang Lin diam-diam merenung dan duduk tidak jauh dari wanita itu. Kata-katanya bergema di jantungnya. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, lagi pula, dia belum menyatu dengan jiwa ketiga. Melihat sekelilingnya, tempat ini tertutup tak berujung, mirip dengan apa yang wanita itu katakan. Sesaat kemudian, saat Wang Lin hendak berbicara, ekspresi tiba-tiba berubah dan dia melihat ke perdamaian. Dia melihat semburan ombak yang kabur. Ini disebabkan oleh orang lain yang masuk. Wanita itu juga memperhatikan riak tersebut dan dengan cepat berkata, kamu adalah orang pertama yang memasuki tempat ini, jadi kamu adalah masternya di sini. Jika kamu mau, tempat ini akan menjadi formasi yang menghentikan semua orang untuk bergerak maju. Namun, jika orang yang masuk terlalu kuat, itu tidak akan bisa bertahan lama. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk, dia memutar tangannya. Suara berderak menggema dan muncul entah dari mana. Itu mulai menyebar dari tempat ini sebagai pusatnya. Gemuruh menggelegar melanda seluruh dunia. Wang Lin melihat seluruh dunia dengan cepat membeku. Es ini tidak memiliki retakan, sehingga seolah-olah seluruh dunia ini telah berubah menjadi bongkahan es. Saat energi dingin menyebar kemana-mana, dunia menjadi redup. Beberapa orang yang baru saja masuk tersegel oleh es yang tiba-tiba muncul. Mereka tetap tidak bergerak. Benua tempat Wang Lin dan wanita itu berada adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia ini yang tidak memiliki es. Itu tidak bisa bertahan lama, ada seseorang dengan tingkat pukulan tinggi dan aura master yang masuk, kata wanita dewa kuno itu dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Dia menunjuk ke antara penanda dengan tangan kanannya. Sebuah pusaran muncul di antara mahkota dan setetes darah mengembun di ujung jarinya. Setelah terbentuk setetes darah ini, wanita tersebut langsung merasa lemas. Serap setetes darah jiwa asal Yemo ini dan lukamu bisa pulih. Setelah dia berbicara, dia mengarahkan tetesan darah itu ke arah Wang Lin. Benda itu berhenti 7 inci darinya dan mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Wang Lin melihat setetes darah. Itu mengeluarkan aura familiar Yemo. Tetesan ini seharusnya menjadi darah jantung Yemo yang terakhir. Begitu Wang Lin menyerapnya, warisannya akan lebih lengkap. Namun, dia tidak segera mengambil setetes darah itu tetapi mengerutkan kening pada dewa kuno wanita yang sekarang melemah. Wang Lin mungkin bertanya, mengapa kamu membantuku? Karena kamu masnya. Dewa kuno perempuan itu tersenyum tetapi disela oleh Wang Lin. Wang Lin menatap wanita itu dan bertanya sekali lagi, mengapa? Dewa perempuan kuno merenung sedikit dan kenangan memenuhi matanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara melankolis. Saya dibentuk oleh darah hati Yemo oleh guru dan sekarang saya menjaga sekte Dongling untuk guru. Saya diberi posisi sebagai penatua dewa. Namun, sudah terlalu banyak waktu berlalu. Para tetua iblis dan iblis telah mati dalam tidur beku mereka. Orang-orang lainnya akan mati secara perlahan jika kekuatan hidup guru tidak memberi mereka nutrisi. Karena kamu bisa masuk dari inti gua dengan jiwa guru, kamu pasti telah membobol 5 pintu 8 bunga. Anda ingin menemukan pintu sebenarnya untuk meninggalkan dunia gua ini. Jika kamu membuka pintunya, aku harap kamu dapat membantuku meninggalkan tempat ini. Wanita itu membungkuk ketika dia berbicara dengan Wang Lin. Rambut hitam panjangnya bertebaran seperti air terjun saat dia membungkuk, itu sangat indah. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan kemudian perlahan mengangguk.
Saya bisa membantu Anda. Tangan kanan Wang Lin meraih setetes darah. Faktanya, saat berbicara dengan wanita itu, dia dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan sebagian dari akal ilahinya untuk mencontohkan setetes darah. Baru setelah dia yakin tidak ada masalah barulah dia setuju. Sambil memegang darahnya, Wang Lin tiba-tiba menekannya di antara mahkotanya. Saat setetes darah masuk ke kening, pikiran pun bergemuruh. Namun, dia menyimpan sebagian akal sehatnya untuk mengamati sekelilingnya. Jika wanita itu melakukan sesuatu, dia akan membunuh. Jiwa asal Yemo memasuki tubuhnya dan menyatu dengannya. Ini memang darah Yemo. Itu tidak menyebabkan penolakan apapun di tubuh Wang Lin dan dengan cepat menyatu dengannya. Saat kekuatan hidup Yemo yang kuat memasuki tubuhnya, suara letupan bergema di dalam Wang Lin. Dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno muncul. Mereka berputar dengan cepat untuk menyerap kekuatan dari darah. Di saat yang tidak menyenangkan, Xuan Luo tersenyum saat melihat pemandangan ini, tatapannya melewati Wang Lin ke dalam es di penginapan. Tempat ini adalah kekayaan besarnya. Lupakan saja, aku akan membantu mendapatkan cukup waktu. Xuan Luo mengangkat tangan dan menunjuk ke es. Kekuatan yang hanya dimiliki diam-diam memasuki es. Es tersebut menjadi puluhan ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan memberimu penghargaan selama yang kamu mau. Xuan Luo tersenyum dan duduk. Kali ini, dia tidak melihat Wang Lin tetapi dewa kuno perempuan. Tidak peduli dari mana asalnya, pada akhirnya kamu tetap berasal dari klan Dao Kunoku. Klan Dao Kunoku tidak memiliki banyak wanita, dan wanita ini layak untuk dibudidayakan. Dia bisa menjadi satu-satunya pelayan muridku. Ini pasangan yang cocok. Xuan Luo mengusap dagunya dan berpikir seperti itu muncul di pikiran. Tetesan darah Yemo dengan cepat menyebar ke seluruh Wang Lin. Jantung Wang Lin bergetar saat suara letupan menggema di dalam dirinya, dan tubuhnya melebar hingga lebih dari 1000 kaki. Kekuatan Dao kuno di dalam darah seperti makanan yang bagus untuk Wang Lin. Ini sangat bagus karena dia terluka. Perlahan-lahan memenuhi tubuh Wang Lin, membuatnya semakin kuat. Setelah tulangnya menyatu dengan darah, tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh, bahkan lebih sulit untuk dipatahkan dari sebelumnya. Daging dan darahnya mengeluarkan kekuatan fisik yang lebih kuat saat ia menyatu dengan darah. Aura yang lebih mengerikan menyebar dari tubuhnya. Ketika dewa perempuan kuno merasakan ini, matanya berbinar. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi gelombang mengerikan muncul di hatinya. Sekarang Wang Lin memiliki seluruh darah jantung Yemo. Itu berarti jiwa asal Yemo sekarang telah lengkap, dan itu ada di dalam tubuh Wang Lin. Saat Wang Lin memegangnya, bayangan Yemo perlahan muncul di belakangnya. Bayangan ini mirip dengan yang muncul di belakang Wang Lin saat dia bertarung, tapi tujuannya sangat berbeda. Bayangan yang muncul saat Wang Lin bertarung adalah karena dia memiliki warisan yang tidak lengkap. Dia tidak bisa menyembunyikan warisannya, jadi jejaknya akan lolos dan menciptakan bayangan. Namun, bayangan di sekelilingnya sekarang tidak dibentuk oleh pemikirannya, melainkan oleh pikiran Wang Lin. Lebih tepatnya, ini adalah jiwa asal Yemo. Jiwa asal Yemo telah menjadi lengkap ketika semua darah jantung telah berkumpul. Bayangannya menetap seperti orang-orang tergeletak dan melayang di belakang Wang Lin. Itu sangat aneh. Di saat yang sama, aura Yemo berasal dari jiwa aslinya. Aura ini sungguh-sungguh menggemparkan. Namun setiap anggota dari 3 klan kuno yang lahir dari garis keturunannya akan merasa seperti sedang menghadapi leluhurnya ketika mereka merasakan aura ini. Tekanan yang datang dari jiwa dan roh sudah cukup untuk membuat salah satu dari 3 klan yang dibentuk oleh darah Yemo gemetar dan beribadah. Dewa kuno perempuan masih menjadi dewa kuno setelah memberikan darah hati Yemo. Itu berarti dia masih memiliki sebagian darah biasa Yemo di tubuhnya. Di bawah tekanan ini, dewa kuno perempuan menjadi pucat. Dia perlahan tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Xuan Luo jiwa memandang Yemo di belakang Wang Lin dengan sedikit rasa kasihan dan menghela nafas. Anak itu, Yemo, sangat berbakat untuk menyebarkan darahnya ke dunia gua ini untuk membentuk 3 klan. Untungnya, Wang Lin muncul, jadi Yemo berbuat baik. Hanya saja jika kamu ingin mengambil tubuh Wang Lin, itu tidak mungkin. Xuan Luo menutup matanya. Jika dia tidak datang untuk Wang Lin dan malah mengalami ini, dia akan membantu Yemo. Namun, sekarang dia sudah membuat pilihannya.
Ye Mo telah menyebarkan darahnya bersama dengan sebagian darah jiwa asalnya. Setelah darah jiwa dikumpulkan, asal mula jiwa akan terbentuk kembali dan dia dapat memiliki tubuh tersebut. Karena tubuh itu akan menjadi milik salah satu keturunannya, tidak akan ada kemungkinan gagal. Namun, Wang Lin berbeda. Dia telah mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno dan darah jiwa leluhur kuno. Akibatnya, dia adalah eksistensi yang bahkan lebih mulia dari Ye Mo, jadi Ye Mo tidak bisa berhasil. Pada saat ini, jiwa asal Ye Mo berubah menjadi 7 helai asap dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Saat Ye Mo masuk, Wang Lin membuka matanya, tapi ekspresinya tenang. Dia telah memperhatikan ini selama integrasi sebelumnya dan menyadari apa yang terjadi, tapi dia tahu Ye Mo tidak dapat memilikinya. Pada saat ini, jiwa asal Ye Mo memasuki tubuh Wang Lin. Setelah 3 jam, Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Tubuhnya menetap angsur menyusut di bawah cahaya hantu hingga seukuran orang biasa. Mata sedalam bintang. Jiwa asal Ye Mo telah menghilang di dalam tubuh Wang Lin. Ye Mo tidak bisa menahan darah leluhur jiwa kuno dan perlahan-lahan menjadi bagian dari warisan Dao kuno Wang Lin. Cedera Wang Lin telah pulih sepenuhnya. Setetes darah dan jiwa asal Ye Mo memiliki efek yang besar. Jika tidak, Wang Lin akan membutuhkan beberapa bulan atau lebih untuk pulih secara perlahan. Pada saat ini, warisan Dao kuno Wang Lin sebagian besar sudah lengkap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mata kiri dan jantung yang terkubur di makam kuno. Ada juga lengan kiri, seru Xuan Luo. Pada saat itu, berkumpul Wang Lin seolah-olah Wang Lin sedang memperhatikan. Ini mengejutkan Xuan Luo. Namun, segera, muncul Wang Lin seolah-olah itu hanya kebetulan saja. Napas Wang Lin tenang. Saat ini, lukanya tidak hanya pulih, tetapi dia merasa seperti memegang kekuatan dunia. Tampaknya olah dia bisa menghancurkan dunia ini hanya dengan satu pukulan. Kekuatan Dao kunonya membuat Wang Lin merasa sangat nyaman. Inilah warisan yang sebenarnya. Jelas sekali bahwa tidak semua warisan akan sangat menyakitkan. Kekuatan Dao kuno bergema di sekujur tubuhnya. Itu bergerak melalui setiap inci darah dan dagingnya, membuat Wang Lin merasa seperti dia mengendalikan dunia. Jiwa sepertinya sudah mendapat cukup makanan dari tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya, lembut seolah dia siap menggunakan mantra kapan saja. Efek satu tetes darah tidak akan menghasilkan efek ini, tetapi jika tetes ini memungkinkan dia mencapai tingkat penyelesaian, maka itu benar-benar berbeda. Wang Lin merasakan perbedaan pada tubuhnya. Meskipun 3 kekuatan klan kunonya masih berada di 8 bintang, mereka bahkan lebih kuat, dan cahaya dari bintang-bintang bahkan lebih kuat. Wang Lin samar-samar merasakan panggilan dari dalam dunia yang beku ini. Panggilan ini sama seperti saat dia merasakan lengan kanan Ye Mo. Wang Lin tidak menyadari apapun sebelum dia menyerap tetes darah terakhir. Saat Wang Lin menenangkan kekuatan Dao kunonya agar tidak ada yang bocor, dewa kuno wanita itu perlahan duduk. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Saat itu, Wang Lin seperti nenek-nenek moyang 3 klan kuno, yang membuat jantung bergetar. Terima kasih banyak. Jika saya dapat menemukan pintu yang sebenarnya, saya pasti akan senang meninggalkan tempat ini. Wang Lin bangkit dan menggenggam tangan wanita itu. Dewa kuno perempuan itu mengangguk dan tidak berbicara. Apa yang tersegel di sana? Wang Lin menunjuk ke tempat dia merasakan sesuatu ditemukan. Itu adalah gunung belakang sekte Dongling, dan di mana kolam Dongling berada. Namun, itu hanya dibuat dari ingatan master, jadi tidak memiliki kekuatan apapun. Dewa kuno perempuan itu mendongak dengan kebingungan di matanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menoleh. Setelah memikirkannya sebentar, dia terbang ke udara. Saya akan memeriksa tempat itu. Saya terima kasih untuk hari ini. Saya dengan jelas mengecewakan dendam dan terima kasih saya. Keluhan kita sebelumnya sudah berakhir, dan aku masih berhutang budi padamu. Aku akan meninggalkan tempat ini. Wang Lin menggenggam tangannya pada dewa kuno perempuan dan terbang menuju es yang ditemukan. Itu dikelilingi oleh energi dingin, tapi ini tidak menghentikan Wang Lin. Ini hanya berpengaruh pada orang lain, dan bagi Wang Lin, seperti tanah datar. Saat Wang Lin bergerak melewatinya, bahkan dia merasa kedinginan. Namun, selama dia bersepeda sedikit ke dalamnya, rasa dingin ini akan hilang. Itu seperti cermin, itu secara samar-samar mencerminkan sosoknya saat dia bergerak,
membuatnya tampak seperti bayangan palsu yang samar-samar mengikutinya. Wang Lin hanya melihat sekilas dan bergerak maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tempat ini sangat besar, tetapi dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh setengah dupa sebelum panggilan menjadi lebih jelas. Jaraknya kurang dari 100.000 kaki. Meskipun dunianya tertutup, Wang Lin dapat melihat bahwa tempat ini adalah gunung tinggi yang dikelilingi es. Setelah melintasi gunung, Wang Lin bisa melihat kolam besar di belakang gunung. Kolam ini seperti danau, tapi juga tertutup rapat. Perasaan samar energi surgawi di sekitar kolam. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati bergerak maju. Sesaat kemudian, dia sampai di atas kolam dan melihat ke bawah. Murid matanya segera mengecil. Meskipun kolam itu beku, namun tembus cahaya. Jika seseorang melihat dengan cermat dari atas, mereka akan melihat sesuatu di dalam kolam. Itu adalah lengan raksasa, lengan kiri. Lengan kiri Yemo. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia sudah menebaknya. Dia awalnya mengira itu adalah mata kiri Yemo, tapi dia tidak mengira itu adalah lengan kiri. Setelah aku menyatu dengan lengan kanan Yemo, mantra perobek surga dapat menembus para penggarap langkah ketiga. Jika aku menyatu dengan lengan kiri dan menggunakan mantra perobek surga, kekuatan. Ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia menghentakkan kaki ancaman untuk mencoba memasuki es, tetapi kekuatan pantulan datang dari kolam. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa memasukinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap es di bawah. Tempat ini sangat aneh dan berbeda dengan tempat lain di sini. Kolam Dongling. Tempat ini seharusnya adalah kolam Dongling. Aku hanya tidak tahu apa yang begitu misterius hingga penguasa surgawi 7 warna menciptakannya kembali. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya tetapi tidak menemukan apapun. Kolam beku itu tampak sangat biasa. Dia berlutut dan meletakkan tangannya di atas es. Dia dengan lembut menekan dan suara retakan menggema. Retakan muncul saat kolam beku itu berguncang. Namun, saat retakan muncul, energi dingin keluar dan kembali normal. Wang Lin memposisikan lengan bajunya dan cahaya darah bersinar saat pedang darah muncul. Dengan kerasnya, pedang darah itu terbang menuju es. Sebuah depresi muncul di es dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, tetapi semuanya pulih dalam sekejap. Wang Lin duduk di kolam es dan menembus es, mendarat di lengan kiri Yemo. Dia secara bertahap mengetahui beberapa petunjuk. Kolam es ini telah menyatu dengan lengan kiri Yemo, jadi es tersebut memiliki kemampuan pemulihan Yemo. Bahkan jika dihancurkan, ia akan pulih secara instan. Wang Lin tidak memikirkan hal ini di kepalanya tetapi menggumamkannya seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri atau orang lain. Tangan Xuan Luo berada di belakang punggungnya dan melayang di atas kolam. Dia juga melihat ke es, dan ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia tersenyum, menampilkan cahaya aneh di matanya. Itu tidak bisa dimasuki dan tidak bisa dipatahkan. Wang Lin mengerutkan kening sambil bersinar dingin dan kelima jarinya membentuk cakar. Kekuatan Dao kuno ini berkumpul di 5 jarinya dan kelima jarinya memancarkan cahaya hantu bersama dengan aura Dao kuno yang padat. Dao kuno abadi. Wang Lin meraung dan bayangan tumpang tindih yang tak terhitung banyaknya muncul di tangan mencurigakan. Ribuan bayangan tampak muncul, dan saat semuanya tumpang tindih menjadi satu, tangan kanan Wang Lin meraih ke arah es. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Saat tangan Wang Lin meraihnya, bayangan yang tak terhitung banyaknya yang menghilang tiba-tiba muncul kembali. Cakar ini seperti serangan Wang Lin berkali-kali. Dengan Dao kuno abadi, serangan Wang Lin mulai pulih. Wang Lin meraung saat jari-jarinya mencakar es dan mengeluarkan sebagian es seukuran telapak tangan. Sambil memegang es, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan membakarnya dengan esensi apinya, tapi dia tidak bisa melelehkannya sama sekali. Matanya membuka dan dia merasakan ada kekuatan aneh di dalam es ini. Wang Lin menemukan kekuatan ini mirip dengan esensi. Namun ada perbedaan, seolah-olah tempat ini tidak tertutup es, dan jika dia berendam di dalam kolam, esensinya akan mendapat manfaat besar. Namun, kekuatan ini tidak hanya lemah, tetapi juga memudar. Wang Lin merenung sebentar dan menunjukkan pencerahan. Tempat ini diciptakan oleh penguasa surgawi 7 warna dari ingatannya dan dipelihara oleh kekuatan hidupnya sendiri.
Kolam Dongling kemungkinan besar ada di benua astral abadi, dan efeknya kemungkinan besar adalah esensi yang memberi nutrisi. Tingkat budidaya surgawi 7 warna terbatas, jadi dia hanya bisa meniru auranya, tetapi tidak bisa meniru efeknya. Wang Li berpikir dan memasukkan es ke dalam ruang penyimpanannya. Itu sangat aneh dan tidak meleleh di dalam ruang penyimpanannya. Sebaliknya, itu mengeluarkan aura dingin. Menatap es, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan mencurigakan. Saat dao kuno abadi memenuhi tangannya, dia mencakar sekali lagi. Gemuruh menggelegar menggema seiring berjalannya waktu. Dengan menggunakan metode bodoh ini, Wang Lin membutuhkan waktu beberapa jam untuk membuat terowongan ke dalam es. Dalam waktu setengah dupa, gempa bumi terakhir melanda. Wang Lin mengambil sebagian es dan mempublikasikan lengan kiri Yemo. Hanya sebagian kulit seukuran telapak tangan yang terlihat. Warnanya abu-abu tetapi mengeluarkan aura dao kuno yang kuat memasuki pikiran Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tangan kirinya menekan kulit yang terbuka. Saat tangan kirinya menekan, lengan kiri Yemo mengeluarkan cahaya hantu yang menembus es. Hal ini memberi es rasa keindahan yang aneh. Cahaya ini terus menyebar ke segala arah. Itu akhirnya ketemu sekitar 10.000 km sebelum menghilang. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin menyebarkan sebagian akal sehatnya untuk memeriksa sekeliling sambil dia perlahan menyerap lengan kiri Yemo. Dengan pengalaman menyerap lengan kanan, Wang Lin terbiasa dengan prosesnya. Setelah 3 hari, lengan kiri Yemo perlahan menyusut. Saat menyusut, cahaya hantu yang menyebar lebih dari 10.000 km menyusut. Ketika semua cahaya hantu kembali, lengan kiri Yemo berubah menjadi untaian asap dan memasuki lengan kiri Wang Lin. Bersambung.